Bab 1011, Alien yang Mengerikan dan Keputusasaan. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Di sebuah lapangan, alien berbilah tajam, alien berlaba-laba, alien bercakar banyak, dan alien berwujud manusia telah mengepung Tangsi dan bawahannya. Sebuah perisai energi putih melindungi mereka. Di bawah perlindungan perisai, Tangsi mengangkat lempengan giok dengan ekspresi pucat, saat inti tipe 6 yang dimasukkan ke dalam lempengan giok bersinar terang. Beberapa jarak dari perisai energi, ada sejumlah mayat wanita, masing-masing terkoyak, mata mereka yang mati masih menunjukkan ekspresi ngeri dan putus asa. Di langit, beberapa sinar cahaya menghujani wilayah ini, meledak di sekitar perisai, berharap untuk memaksa alien menjauh. Adapun 4 alien besar, mereka terus menyerang perisai energi sambil menantang ledakan dari pesawat udara di atas. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan ahli tipe 6, dengan setiap pukulan, perisai energi bergetar hebat, mengancam akan runtuh kapan saja. Lempengan giok di tangan Tangsi perlahan mulai meredup. Dia berpikir sambil menggertakkan giginya, alien-alien ini benar-benar mengerikan. Mereka benar-benar telah mencapai tahap tipe 6, tidak kurang dari 4 orang. Dia mengira operasi pembersihan akan mudah. Namun, setelah membantai beberapa dari mereka, 4 alien tipe 6 ini tiba-tiba menyerbu entah dari mana dan mulai membantai mereka kembali. Mereka kehilangan selusin prajurit Seinland dalam sekejap. Jika reaksi Tangsi tidak cukup cepat, mengaktifkan perisai dengan cepat, mereka semua akan kehilangan nyawa. Salah satu bawahannya tiba-tiba berdiri dengan pedangnya, berbicara dengan tegas, "Utusan suci, perisai itu tidak akan bertahan lebih lama lagi, silakan melarikan diri. Kami akan mengulur waktu untukmu. Kami harap kamu dapat membalaskan dendam kami. Ya, utusan suci, silakan melarikan diri. Biarkan kami mengulur waktu untukmu." Petik 2. Para wanita cantik elit Seinland lainnya berdiri, mata mereka menyala dengan tekad yang kuat. Tangsi memegang posisi tinggi di hati semua orang, setelah menerima rahmat dan petunjuknya. Kali ini, mereka juga telah diselamatkan karena pemikirannya yang cepat. Yang terpenting, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki keyakinan untuk berlari lebih cepat dari alien tipe 6 itu. Tangsi mendengus pelan, tatapannya beralih ke kejauhan, tidak perlu berkata apa-apa lagi. "Aku tidak akan pergi. Bagaimanapun, bala bantuan kita telah tiba. Binatang buas, matilah." Setelah raungan keras, sebuah gambar naga turun ke area itu, mencengkeram alien laba-laba di belakang. "Adik perempuan Han, aku di sini untuk menyelamatkanmu." Telapak petir yang mengalir. Petik 2. Setelah rentetan angin kencang, kilat, guntur, dan es, Murong Wang membawa bawahannya saat mereka muncul, menyerang alien laba-laba. "Itu, hebat, kakak senior Li ada di sini. Kita terselamatkan." Petik 2. Melihat kemunculan Murong Wang dan anak buahnya, Tangsi dan yang lainnya meneteskan air mata lega. Bagaimanapun, tidak ada yang akan menyambut kematian dengan mudah. Murong Wang menyalurkan wujud naganya untuk memegang erat-erat alien laba-laba itu, saat bila angin tajam dan sambaran petir menyambarnya. Alien mirip laba-laba itu memiliki cangkang hijau, dan menatap para penyerangnya dengan dingin. Dengan tarikan kuat, ia segera lepas dari genggaman Murong Wang. Ia kemudian melesat dengan kecepatan tinggi, menyebabkan awan debu mengepul di belakangnya. Meski begitu, ia disambar salah satu sambaran petir. Pada saat yang sama, salah satu bilah angin berhasil merobek cangkangnya, menyebabkan luka yang dalam. Darah korosif mulai mengalir keluar. Meskipun pertahanan alien tipe 6 tidak bisa dianggap enteng, ia juga tidak dapat menahan kekuatan penuh seorang ahli tipe 5. Jika jumlahnya cukup, para ahli tipe 5 dapat memanfaatkan keunggulan mereka untuk mengalahkan seorang ahli tipe 6 juga. Setelah mengalami serangan seperti itu, 8 kaki itu gemetar dan dengan cepat mulai mengeluarkan sutra transparan dari dalam tubuhnya. Satu elit Sein menyerang ke depan dengan bilah cahayanya, hanya untuk diiris tanpa suara oleh sutra itu. Tampaknya ada reaksi berantai, karena tepat setelah elit pertama itu terbunuh, 3 lainnya yang mengikuti di belakang juga tewas. Murong Wang meraung marah, "Awas! Sutranya transparan dan sulit dideteksi." Sambil berteriak, dia mengayunkan bilah panjangnya untuk menebas dan mengiris sutra itu. Bagaimanapun juga, para elit Sein adalah elit. Mereka menggunakan teknik mereka dan mulai merobek sutra itu,
menghindari korban lebih lanjut dari jebakan maut itu. Tiba-tiba, alien dengan banyak cakar itu tiba-tiba berbalik untuk menyerang ke arah Murong Wang dan timnya. Dalam waktu singkat, ia telah mengejar satu elit tipe 5, menebas dengan cakarnya dan memenggal kepala prajurit itu sebelum dia sempat bereaksi. Segera setelah itu, alien itu berkedip dan muncul di depan berbagai anggota tim Murong Wang, menghabisi mereka satu persatu. Dalam beberapa detik, 6 orang elit telah dipenggal oleh alien tersebut. Pada saat yang sama, alien manusia itu telah mengubah targetnya, menyerang salah satu elit Sein, mencakar jantungnya dan menggalinya keluar. Ia juga membuka mulutnya untuk menyemburkan lidahnya yang menembus kepala prajurit itu. Menghadapi serangan dari dua alien tipe 6 ini, para elit Sein teralihkan perhatiannya. Saat perhatian mereka teralihkan, sutra transparan yang belum dibersihkan sepenuhnya tiba-tiba menjadi kenyal, langsung mengiris 4 prajurit. Semuanya terjadi dalam beberapa detik. Sepertiga dari tim Murong Wang musnah, menyebabkannya menjadi sangat marah, binatang buas sialan. Pergi ke neraka, naga sejati memusnahkan dunia. Dengan raungannya, punggungnya bersinar terang, saat tato naga terbang keluar, mengeluarkan lolongan ke langit. Kemudian melingkari di belakangnya, matanya dipenuhi dengan bahaya dan keganasan yang tak terbayangkan. Tekanan yang kuat mulai keluar darinya. Murong Wang biasanya adalah ahli tipe 6 awal, tetapi setelah menggunakan teknik ini, kekuatannya meningkat mencapai puncak tipe 6. Naga sejati memusnahkan dunia adalah salah satu dari 10 teknik teratas di Sein Lens. Hanya beberapa jenius yang menantang surga yang bisa mengolahnya. Tangxi dan Zhang Xuan mungkin keduanya adalah ahli tipe 6, tetapi mereka tidak pernah mengolah salah satu dari 10 teknik teratas. Karena itulah Murong Wang terbiasa merasakan rasa bangga dan status yang tinggi. Selain beberapa lawan lain di Sein Lens, dia pada dasarnya tak terkalahkan. Saat dia menyalurkan teknik itu, matanya bersinar berbahaya, sebelum menyerang laba-laba alien. Sebagai tanggapan, laba-laba alien mulai memuntahkan bertonton sutra laba-laba padanya. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka dapat dengan mudah teriris oleh serangan itu. Dia berteriak dan bilah di tangannya terayun dengan panik, menyebabkan sutra laba-laba terpotong. Dia muncul di depan laba-laba asing dan menebas dengan ganas. Sinar bilah sepanjang 10 meter menebas laba-laba asing itu, memotongnya menjadi 2, saat darahnya berceceran di mana-mana. Pada saat Murong Wang membunuh laba-laba asing itu, alien berbilah yang tidak bergerak menghilang, muncul kembali di depan Murong Wang dengan tatapan dingin, menebas dengan ganas ke arahnya. Alien berbilah telah memilih waktu terbaik untuk menyerang, karena Murong Wang baru saja memberikan semua yang dimilikinya dalam serangan itu. Lebih jauh lagi, ia telah menyerang dengan kecepatan dan kekuatan yang unggul, bermaksud untuk membunuhnya. Namun, Murong Wang berpengalaman, dan dengan gerakan cepat, ia mengangkat bahu kirinya untuk bertahan. Sayangnya, bila pedang itu jatuh, menebas bahu kiri Murong Wang, menebas langsung ke perutnya, hampir memotongnya menjadi 2 secara diagonal. Menerima serangan seperti itu, kulit Murong Wang sangat buruk saat dia mengeluarkan pelat giok untuk menyalurkan kekuatannya ke dalam. Sebuah perisai besar muncul, menjatuhkan bilah pedang itu. Sudah berakhir. Melihat Murong Wang juga mundur ke dalam perisainya sendiri, Wang Hao dan yang lainnya menjadi pucat pasi. Mereka harus menghadapi 3 alien yang tersisa, di mana bahkan 1 orang telah mengambil semua yang dimiliki Murong Wang untuk dibunuh. Sementara para ahli tipe 5 adalah eksistensi yang mendominasi di luar, melawan alien tipe 6 ini, mereka hanyalah domba untuk disembelih. Alien berbilah, alien bercakar banyak, dan alien manusia semuanya berbalik untuk menatap orang-orang yang tersisa dengan dingin. Pada saat ini, sejumlah alien juga berkumpul dari mana-mana, meningkatkan jumlah total menjadi lebih dari 20 dalam satu tarikan napas. 3 di antaranya sudah cukup untuk menghabisi semua orang yang hadir. Sekarang setelah ada tambahan 20, termasuk 2 alien tipe 6, pemandangan yang mengerikan seperti itu sudah cukup untuk membuat siapapun terpojok. Tidak, Wang Hao dan para elit lainnya tampak putus asa. Tangxi dan bawahannya juga pucat, wajah mereka penuh ketakutan. Lebih dari 20 alien berkumpul, mata mereka berkilat tajam. Dalam sekejap, mereka menyerang para elit yang meringkuk di dalam perisai energi. Alien-alien ini cerdas dan mematikan dalam pertempuran, mereka dapat menilai cara bertarung untuk keuntungan mereka. Mereka tahu bahwa jika manusia-manusia di dalam perisai ini diurus, manusia lainnya di kota itu akan mati.
Wang Hao mengayunkan pedangnya dengan panik, menghalangi cakar salah satu alien. Benturan itu membuatnya terlempar beberapa meter ke belakang, kedua lengannya perih karena benturan itu. Pada saat dia dipukul, seorang alien manusia muncul di belakangnya, menebas ke arah otaknya. Apakah aku akan mati? Pada saat itu, dia merasakan keputusasaan. Dia adalah seorang ahli tipe 5, tetapi karena sifat alien yang ganas, sudah menakjubkan bahwa dia dapat bertahan dari serangan alien tipe 5. Mustahil baginya untuk berhadapan dengan alien tipe 5 lainnya dalam waktu sesingkat itu. Setiap alien tipe 5 adalah mesin pembunuh berdarah dingin. Satu-satunya kelemahan mereka adalah kurangnya kemampuan jarak jauh. Dalam pertarungan jarak dekat, mereka bahkan mampu mengalahkan Dino Warrior. Di antara manusia, selain mereka yang berlatih dalam manual yang menantang surga seperti Murong Wang, tidak ada orang lain yang mungkin bisa berharap untuk melawan mereka. Para elit lainnya juga mencoba yang terbaik untuk menahan pukulan dari alien tipe 5. Tepat ketika semua orang putus asa, 10 cahaya berdarah melesat di langit, menyapu 10 alien. Dalam satu gerakan, mereka semua menjadi mayat kurus kering. Setelah lolongan tajam, sinar bilah abu-abu turun dari langit, membelah salah satu alien, saat darah korosif berceceran di mana-mana. Semua orang berbalik untuk melihat ke arah serangan, hanya untuk melihat Yue Zong dan Zhang Xuan bergegas mendekat. Wang Hao menatap Yue Zong dengan tatapan rumit sambil bertanya-tanya dengan iri, kuat. Teknik apa itu? Dia benar-benar bisa mengalahkan 10 alien dalam satu gerakan. Ini pasti salah satu dari manual yang menantang surga. Dia hanya orang desa, bagaimana dia bisa begitu kuat? Murong Wang juga menatap tajam ke arah Yue Zong, wajahnya jelek. Ini adalah salah satu teknik teratas. Mustahil, dia hanya orang desa, bagaimana dia bisa mempelajari teknik seperti itu? Tang Xi berteriak khawatir, awas. Bawahan wanita lainnya juga berteriak, para alien menyerbu. Meskipun mereka tidak memiliki perasaan khusus terhadap pria ini, mereka tidak rela melihatnya mati, lagi pula, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka. 5 alien tipe 6 telah menyerbu ke arah Yue Zong dan Zhang Xuan dalam sekejap. Perisai Tang Xi dan Murong Wang sangat kuat, bahkan jika alien menyerang, akan butuh waktu untuk menembusnya. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mengalihkan perhatian mereka ke Yue Zong dan Zhang Xuan, untuk mencegah mereka berkumpul. Dalam beberapa tarikan napas, alien berbilah tercepat telah muncul di depan Yue Zong, menebasnya. Saat bilah pedang menebas udara, sosok Yue Zong menghilang, berubah menjadi berbagai simpul cahaya. Bagaimana ini mungkin? Bukankah itu terlalu lemah? Melihat bagaimana dia hancur, selain Zhang Xuan, semua orang tidak bisa menahan perasaan terkejut. Pada saat ini, tubuh aslinya muncul dari udara tipis di samping alien itu, memegang pedang gigi ular laut tipe 5 yang diselimuti oleh energi emas muda, serta sedikit api, saat dia menebas alien tipe 6. Dengan satu gerakan, baju besi alien tipe 6 itu terbelah seperti tahu. Tubuhnya teriris menjadi dua dan darah segar berceceran di mana-mana. Setelah alien tipe 6 terbunuh dalam sekejap, alien bercakar banyak dan alien manusia muncul di kedua sisi Yue Zong. Alien bercakar banyak itu menembakkan 6 cakar panjang, menyerang Yue Zong dari arah yang berbeda. Alien manusia itu membuka mulutnya dan mengeluarkan lidah yang bahkan bisa menusuk ahli tipe 7. Kemampuan tempur kedua alien ini sangat mencengangkan, dan mereka telah memilih waktu yang paling tepat ketika Yue Zong membunuh rekan mereka. Itu adalah saat yang paling sulit untuk dihadapi, dan tangan Murong Wang telah terluka seperti ini sebelumnya. Kedua alien tipe 6 bergandengan tangan, dan bahkan seseorang seperti Murong Wang akan terbunuh dalam sedetik oleh serangan itu. Saat mereka hendak menembusnya, Yue Zong langsung terbagi menjadi 2 klon. Kedua klon itu berputar dan melesat melewati kedua alien itu, bila mereka mengiris rangka luar alien itu. Darah korosif mengalir deras. Serangan alien menghantam klon Yue Zong, menyebabkan mereka hancur. Klon masih lebih lemah, melawan monster mengerikan ini, masih belum efektif. Saat klon menghilang, tubuh asli Yue Zong muncul kembali di belakang alien bercakar banyak itu, menggunakan bilahnya yang diselimuti energi emas muda untuk menebas, mengirisnya menjadi 2. Setelah membunuh alien bercakar banyak tipe 6, Yue Zong menghilang sekali lagi, berkedip di depan alien manusia itu dan menebasnya menjadi 2. Setelah membantai ketiga alien tipe 6 itu, dia melesat ke arah satu alien tipe 6 yang menyerang Zhang Xuan, membunuhnya dalam satu serangan.
Alien berbila itu melihat bahwa keadaan tidak berjalan baik, dan berbalik untuk melarikan diri. Terlalu lambat, Yue Zong menatap tajam dan tertawa dingin. Dia kemudian mengetukkan kakinya dan muncul di depan alien itu, langsung mengirisnya menjadi dua, karena darah korosifnya berceceran di mana-mana. Dari awal hingga akhir, Yue Zong hanya butuh waktu 10 detik untuk menghabisi kelima alien tipe 6. Kuat, dia terlalu kuat, kuat, Yue Zong mungkin bisa menandingi Saint Lord sendiri. Hebat, petik 2. Melihat penampilannya, kemampuannya untuk membantai alien tipe 6 yang mengerikan itu yang telah memaksa Tang Xi dan Murong Wang terpojok, semua orang menarik napas dingin. Wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan, dan di antara para elit wanita, ada beberapa yang bahkan memiliki kilatan aneh. Di planet Uros, ada juga masyarakat yang memuja yang kuat. Yue Zong bisa membantai 5 alien tipe 6 dalam 10 detik, kemampuan seperti itu akan menempatkannya di puncak Uros. Murong Wang menatap tajam ke arah Yue Zong, tinjunya mengepal dan giginya menggertak. Dia dipenuhi dengan pikiran berbisa, sialan. Bagaimana orang desa ini begitu kuat? Bagaimana? Murong Wang meremehkan semua ahli di sana yang bukan dari Saint Lance. Menurut pengetahuannya, hanya mereka yang berasal dari Saint Lance yang layak disebut ahli puncak. Dia tidak mau repot-repot dengan ahli dari tempat lain, dan melihat Yue Zong lebih kuat darinya, dia merasa iri dan marah. Masuklah ke dalam formasi dan bunuh alien yang tersisa. Tang Xi berteriak dan menyimpan perisai energinya. Dalam sekejap, dia muncul di depan salah satu alien, melambaikan tangannya yang seperti batu giok saat sejumlah garis bercahaya melesat keluar dan mengiris alien tipe 5 itu. Mendengar perintahnya, para elit lainnya pulih dan mulai membantai para alien. Setelah menyaksikan pemimpin mereka dibunuh oleh Yue Zong, para alien lainnya menganggap pertarungan itu sudah kalah dan segera berpencar. Namun, mereka baru saja bergerak ketika 10 cahaya berdarah di langit menyapu mereka semua, mengubah mereka menjadi mayat kurus kering. Tang Xi mendatangi Yue Zong, dengan aroma yang sedikit memikat, saat dia berbicara, terima kasih banyak kepada saudara Yue atas bantuannya. Jika Anda tidak datang tepat waktu, kita semua mungkin sudah mati. 5 alien tipe 6 dan 18 alien tipe 5, ini sudah cukup untuk menghancurkan perisai energi dan menghancurkan semua ahli Saint Lance. Murong Wang cemberut, tidak berniat berterima kasih padanya. Dia terlalu bangga untuk melakukannya. Yue Zong terkekeh, tidak masalah. Kita semua manusia, itu yang seharusnya kulakukan. Karena Tang Xi telah mengulurkan tangan persahabatan, dia tidak akan menolaknya. Tang Xi melanjutkan, saudara Yue, kekuatanmu tidak terduga. Jika kamu mengambil satu jalan dan Saint Lance mengambil jalan lain untuk memusnahkan alien, bagaimana menurutmu? Jika para ahli dari Saint Lance tidak terpecah menjadi 3 faksi dan membagi jumlah mereka, mereka akan mampu bertempur. Tang Xi tahu bahwa Yue Zong dapat menangani dirinya sendiri, itulah sebabnya dia mengusulkan pembagian seperti itu. Yue Zong setuju dengannya, baiklah. Jika dia pergi bersama mereka, kekuatan total mereka akan kuat, tetapi kecepatan membersihkan alien akan menurun. Lebih baik baginya untuk sendirian. Setidaknya, itu akan lebih efisien di dalam kota yang bobrok. Yue Zong terinjak oleh cahaya berdarah yang terkondensasi dalam cakram saat ia terbang tinggi. Ia mengikuti tanda-tanda pada pelat di tangannya, setiap kali ia bertemu alien, cahaya berdarah itu akan menyapu dan mengubah alien itu menjadi mayat kurus kering. Akhirnya aku berevolusi ke tahap seperti itu. Aku bisa dianggap sebagai ahli sejati di puncak. Yue Zong melihat alien-alien itu mati dengan mudah di bawah tangannya, dan berpikir sambil mendesah. Alien terlemah setidaknya berada di alam tipe 4, sedangkan yang tipe 5 adalah yang paling umum. Jika itu terjadi setahun sebelumnya, hanya satu dari mereka yang bisa membunuhnya dengan mudah. Namun, merekalah yang mati seperti semut di depannya. Dengan satu pikiran, ia bisa memusnahkan mereka sesuka hatinya. Di dalam istana mewah di puncak gunung, Saint Lord duduk di atas singgasana yang terbuat dari kristal dan inti binatang mutasi tipe 5, sementara 4 orang tampan duduk di bawah, 2 pria dan 2 wanita. Di pintu masuk istana, ada pajangan kristal setinggi 10 meter, yang memperlihatkan bagaimana Yue Zong memanfaatkan pancaran darahnya untuk menyapu bersih musuh-musuhnya. Dia bertanya perlahan, saat aura mengerikan menyebar, Yue Zong ini, apa yang kalian pikirkan? Di bawah tekanannya, bahkan seorang ahli tipe 6 akan merasa tidak nyaman. Namun,
Dua pria dan dua wanita yang duduk di dekatnya adalah anak-anak suci era ini dan semuanya adalah jenius tingkat iblis. Mereka semua adalah kultivator di alam tipe 7. Kekuatan mereka berbicara sendiri, dan mereka tidak terlalu terpengaruh oleh aura penguasa suci. Manusia di Uros adalah para penyintas dan pemenang kiamat sebelumnya. Setelah menjalani banyak pembaptisan, berbagai generasi tumbuh lebih kuat, dan ibu kota mereka mencengangkan. Ditambah dengan banyaknya tahun perdamaian, dan jumlah mereka mencapai 30 miliar astronomi, bukan hal yang aneh bagi bakat untuk muncul. 4 anak-anak suci adalah eksistensi puncak Uros, dan bakat mereka jauh melampaui Yue Zong sehingga tidak ada bandingannya. Mereka telah berkultivasi selama lebih dari 100 tahun, dan dengan demikian mencapai alam tipe 7. Salah satu dari mereka adalah seorang pria dengan fitur menarik dan alis tebal, dan dia memancarkan aura pembunuh yang kuat. Dia adalah Saint Child Battle Wolf, dan dia berbicara, dia kuat, dia seharusnya berlatih dalam beberapa teknik terbaik, dan aku hanya bisa mengetahuinya lebih jauh jika aku melawannya. Namun, sudah pasti bahwa kultivasinya seharusnya berada di atas alam tipe 6. Kalau tidak, tidak akan mudah baginya untuk membunuh 5 alien tipe 6 itu, serta memusnahkan alien biasa itu. Seorang Saint Child perempuan, yang memiliki kuncir kuda panjang dan fitur-fitur yang sangat indah, mengenakan pakaian pria dan auranya seperti seorang abadi sedikit mengernyit. Dia adalah Saint Child Red Dawn, dan dia berbicara dengan suara yang dapat menyebabkan kegemparan di pinggang pria. Ini jelas bukan kekuatan penuhnya. Saint Lord, siapa orang ini? 10 teknik bela diri teratas ada di tangan kita, dan jelas mustahil bagi seorang ahli tipe 6 untuk muncul entah dari mana. Seluruh Uros berada di bawah kendali kita, jika dia seorang kultivator pengembara, mustahil baginya untuk tetap tidak dikenal begitu lama. Saat kata-katanya keluar, 3 lainnya juga menoleh ke Saint Lord. Faktanya, seluruh Uros berada dalam genggaman erat Saint Lance. Saint Children ini berada di puncak, mengelola berbagai hal dari bayang-bayang, dan mengetahui banyak hal. Setiap ahli tipe 5 memiliki catatan di Saint Lance, bahkan jika mereka adalah kultivator pengembara. Kebohongan Yue Zong pasti tidak akan berhasil pada mereka. Saint Lord yang tampan itu menjawab perlahan, jika dugaanku benar, Yue Zong ini pasti dari dunia lain. Dan kemungkinan besar dia sekuat Saint Lord pertama dalam sejarah kita, seorang oracle. Wajah para Saint Children langsung berubah saat mereka berseru tanpa sadar, apa? Seorang oracle telah muncul, Saint Lord mengangguk, benar sekali. Saint Child perempuan lainnya, yang memiliki rambut perak, tubuh mungil, dan fitur wajah yang cantik tetapi auranya menyedihkan, angkat bicara, alien dan seorang oracle telah muncul. Itu berarti ramalan itu menjadi kenyataan. Kali ini, urotian kita akan berjalan menuju kehancuran. Di antara manusia, ada banyak orang dengan kemampuan, keterampilan tertentu seperti membaca pikiran dan bernubuat serta meramal jarang ada. Bahkan desa pemula tidak memiliki keterampilan seperti itu untuk dipertukarkan. Namun, meskipun langka, beberapa orang masih bisa membangkitkan kemampuan seperti itu. Nabi generasi pertama Uros adalah seorang ahli dengan kemampuan seperti itu, dan dia telah meramalkan masa depan Uros. Saint Lord melanjutkan dengan serius, bukannya itu tidak bisa diubah. Namun, kita butuh kekuatan untuk menentang surga. Untuk melawan takdir seperti itu, Uros kita telah mengumpulkan kekuatan dan tenaga kita. Kita hanya kekurangan kunci untuk membalikkan keadaan. Dan Yue Zong adalah oracle, kuncinya. Kita harus melihat kekuatannya. Tatapan dari 4 Saint Children menyempit, saat mereka terus mengamati tampilan kristal. Di dalam Cleansing Wind City, suara Zhang Xuan terdengar melalui perangkat komunikasi. Yue Zong, hati-hati, ada 70 alien yang menuju ke arahmu. Di dunia ini di mana teknologi dan kultivasi berjalan beriringan, ada satelit di luar angkasa, yang dikendalikan oleh Saint Lance, memungkinkan mereka menentukan lokasi alien dan membuat tanggapan yang tepat. Pada saat itu, 70 alien muncul di sekitar Yue Zong. 70 alien itu telah tersebar, memburu umat manusia sambil terus bereproduksi. Mereka hanya menghabiskan waktu 10 detik untuk berkumpul kembali dengan kecepatan tercepat. Meskipun jumlah mereka sedikit, kekuatan tempur dan kekejaman mereka jauh melampaui zombie di bumi. Karena mereka dapat menyebar dan berkumpul kembali kapan saja, para ahli manusia yang sedang bertarung dengan beberapa orang dapat tiba-tiba disergap oleh banyak dari mereka tanpa peringatan apapun.
Ini adalah salah satu alasan mengapa mereka mampu merobek pasukan manusia dan menciptakan begitu banyak kekacauan. 70 dari mereka baru saja berkumpul di sekitar Yuezong, ketika 10 pancaran darah meledak keluar, berubah menjadi layar jahat dan misterius yang menyelimuti 70 dari mereka. Semua alien memiliki reaksi yang berbeda terhadap layar yang datang ke arah mereka. Sejumlah besar dari mereka dengan cepat memperkuat rangka luar mereka, yang dapat mencegah sinar laser menembus mereka, saat mereka menyerbu ke arah selimut darah. Beberapa makhluk berdada besar membuka mulut mereka sambil menyemburkan ludah hijau korosif ke arah darah. Belasan makhluk lainnya membuka mulut mereka dan meludahkan lidah mereka ke arah tabir darah. Tabir darah itu turun dan langsung menutupi alien di dekatnya, sambil menyapu alien berdada besar dan mereka yang menyemburkan lidah mereka, menyapu mereka semua ke dalam dirinya sendiri. Hanya satu tipe 6 yang melihat bahwa keadaan tidak baik, dan segera melesat maju dengan cepat untuk melarikan diri jauh. Setelah memakan lebih dari 60 alien, tabir darah itu terlipat ke dalam dirinya sendiri, sementara alien di dalamnya berjuang hampir sesaat sebelum berubah menjadi mayat kering. Tabir darah itu terus berevolusi, terpisah menjadi 12 pancaran darah. Di dalam istana, ketika anak-anak Sein menyaksikan pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji, sungguh teknik yang mengerikan. Penguasa Sein juga sangat senang, saat dia mengangkat kotak kristal dan memerintahkan, semua pelindung tanah Sein harus memusnahkan semua alien di dalam 18 kota dalam waktu sesingkat mungkin. Para pelindung tanah Sein ini adalah pasukan bersenjata terkuat. Mereka tidak sering muncul dan hanya menanggapi perintah Sein Lord. Pada saat itu, di balik Sein Lands, di atas 9 gunung, 4 di antaranya terbuka untuk memperlihatkan pesawat udara besar yang membumbung tinggi. Semuanya memiliki panjang lebih dari 2 km, tinggi puluhan meter, dan terbuat dari paduan uros terkuat, paduan luokun. Paduan khusus ini menggabungkan kekuatan biji luokun yang terjadi secara alami menjadi logam, dan pertahanannya luar biasa. Bahkan seorang ahli tipe 6 mungkin tidak dapat menembus baju besi yang terbuat dari bahan ini. Itu langka, dan setiap tahun, paling banyak beberapa ton logam paduan seperti itu akan diproduksi. 4 kapal udara besar sebenarnya terbuat dari paduan ini, yang menunjukkan betapa tangguhnya pertahanan yang mereka miliki, jauh melampaui Scarlet Reaper milik Yuezong. Jika kapal perang ini tidak mengoperasikan perisai energi mereka, pertahanan mereka sudah melampaui kapal perang badai yang diperoleh Yuezong di dunia ketiga. Tentu saja, ukuran mereka jauh lebih kecil dari kapal perang badai. Yuezong, yang sedang membantai alien, menatap kapal udara pelindung itu, hatinya menjadi dingin. Kapal perang yang kuat apa? Apakah ini teknologi paling maju di dunia ini? Kemunculan 4 kapal perang pelindung tanah suci itu bahkan menyebabkan seorang ahli tipe 7 seperti Yuezong merasakan bahaya keempat kapal perang itu terbang tinggi di atas langit, memancarkan tekanan yang sangat kuat. Saat mereka mencapai angkasa di atas Cleansing Wind City, meriam yang tak terhitung jumlahnya menjulur keluar dari badan kapal dan mulai menghujani tanah dengan peluru. Pertahanan kapal perang pelindung cukup mencengangkan, dan meriam partikel mereka juga yang paling kuat dalam hal teknologi laser dan elektromagnetik yang dimiliki Uros. Setiap sinar dapat menembus alien tipe 5, menghancurkan tubuhnya. Seorang alien baru saja menjulurkan lidahnya untuk menembus kepala alien, ketika sebuah sinar melesat jatuh, menembus kepalanya dan menghancurkan otaknya. Mayat itu kemudian terkulai ke lantai. 5 alien lainnya bersembunyi di jalan, perlahan-lahan mendekati selusin prajurit manusia yang melawan, ketika tiba-tiba, masing-masing dari mereka tertusuk oleh sinar laser dari langit. Keempat kapal perang pelindung dianggap sebagai senjata perang terkuat di Sein Lands, dan tingkat pembantaian mereka bahkan lebih tinggi dari Yuezong. Pada saat yang sama, masing-masing dari mereka membuka sayapnya, saat sejumlah besar pesawat nirawak meh setinggi 5 meter terbang keluar, mengincar alien di bawah. Masing-masing pesawat nirawak meh hitam ini dilengkapi dengan 2 meriam partikel, dan saat mereka terbang tinggi di langit, sinar partikel menembak jatuh sejumlah alien di bawah, membunuh mereka. Yuezong mengamati 4 kapal perang pelindung, dan memikirkan sebuah istilah, helicarrier. Selain keluar dari kapal perang pelindung Sein Land tersebut, pesawat nirawak sepanjang 5 meter tersebut terus melesat keluar dari Sein Lands juga, berubah menjadi awan mesin pembunuh saat mereka melesat menuju 18 kota. Hujan sinar partikel membawa kehancuran bagi sejumlah alien. Dengan kartu truf ini dikerahkan, situasi yang awalnya buruk berubah, saat alien disingkirkan dengan cepat.
Pada saat yang sama, tidak masalah apakah mereka berkumpul atau tidak, karena mereka tetap diburu. Tiba-tiba, terdengar lolongan tajam dari belakang alien, dan mereka yang mengejar manusia dengan cepat berbalik dan menyerbu ke arah hutan. Yue Zong melayang di atas cahaya merah darahnya dan mengerutkan kening, orang-orang licik. Jika mereka benar-benar turun ke bumi, itu akan menjadi bencana. Ketika alien melesat maju dengan kecepatan maksimal, mereka dapat melampaui penghalang suara. Meskipun pesawat tanpa awak mencoba mengejar, mereka tidak dapat melaksanakan misi mereka sepenuhnya, dan hanya berhasil membunuh 1.000 alien tersebut. Kali ini, alien telah membunuh lebih dari 60.000 tentara dalam serangan mereka, sementara 20.000 lainnya terluka. Jumlah warga manusia biasa yang tewas berjumlah sekitar 200.000, sedangkan alien yang tewas hanya sekitar 6.000. Itu adalah harga yang mengerikan. Di mana-mana di dalam kota, terdapat banyak anggota tubuh manusia dan potongan tubuh, dan orang-orang meratap dan menangis. Yue Zong melayang di udara dengan cahaya berdarah di bawahnya. Dia melihat para penyintas yang menangis di bawah dan mendesah. Dia tahu bahwa ini hanyalah awal dari kiamat. Para alien akan terus berkembang biak dan menyerbu manusia. Pada akhirnya, semua bentuk kehidupan biologis di Uros akan musnah cepat atau lambat. Zhang Xuan mendatangi Yue Zong dan berkata, "Yue Zong, ayo pergi." Yue Zong ingin melihat tanah suci, tentu. Di bawah pimpinan Zhang Xuan, Yue Zong naik ke gunung. Energi spiritual yang sangat tebal. Saat dia melangkah di gunung, Yue Zong merasakan energi yang kuat memasuki tubuhnya. Setelah mencapai alam tipe 7, dia sudah bisa merasakan dan mengendalikan energi atmosfer. Pada saat yang sama, persepsinya menjadi lebih sensitif, dia bisa merasakan perbedaan kualitas energi. Di manapun suatu tempat memiliki energi spiritual yang lebih tebal, laju kultivasinya akan jauh lebih cepat. Itulah salah satu alasan utama mengapa tanah suci dapat menghasilkan begitu banyak ahli. Sepanjang perjalanan, Yue Zong juga melihat banyak binatang aneh dan merasa penasaran. Seorang gadis muda bermata besar dan cantik dengan 2 ekor kuda datang menghampiri Yue Zong, tersenyum manis sambil mengundang, "Saya Liu Yanyan dari Istana Phoenix Hijau." "Yue Zong, datanglah ke istana untuk berkunjung. Saya punya beberapa pertanyaan tentang kultivasi saya, mungkin Anda bisa memberi saya beberapa petunjuk." Di Tanah Suci, setiap ahli tipe 6 akan memiliki tempat tinggal mereka sendiri. Pada saat yang sama, mereka juga akan memiliki banyak bawahan. Tang Xi adalah kepala istana dari Istana Phoenix Hijau, sementara Liu Yanyan dan prajurit wanita lainnya adalah bawahannya yang tinggal di sana juga. Hehe, Liu Yanyan sedang jatuh cinta. Namun, tidak sulit untuk melihat alasannya, pria yang luar biasa seperti dia, saya juga akan jatuh cinta padanya. Haha, Kai, apakah kamu juga sudah tergila-gila? Jangan bicara omong kosong, atau aku akan memotong lidahmu. Petik 2. Para prajurit wanita dari Istana Phoenix Hijau mulai terkikik sambil menunjuk. Karena Liu Yanyan telah mengambil langkah pertama, kebanyakan dari mereka sedikit cemburu dengan sifatnya yang terbuka. Di tengah-tengah godaan mereka, Liu Yanyan sedikit memerah, saat dia menatap Yue Zong dengan matanya yang cerah, tatapannya dipenuhi dengan harapan dan sedikit ketakutan, takut bahwa dia akan menolak. Yue Zong menanggapi dengan tawa kecil, "Baiklah." Kekuatan Yue Zong sepenuhnya berasal dari sistem dewa dan iblis, dia belum pernah benar-benar berkultivasi sebelumnya. Namun, ketika dia telah mencapai alam tipe 6, dan mencapai tubuh dewa iblis, dia tidak lagi fana dan dianggap sebagai eksistensi yang jauh melampaui para jenius setingkat iblis ini. Setelah mencapai tahap tipe 7, kebijaksanaannya telah berkembang, dan terlepas dari jenis teknik atau seni bela diri, selama dia mengambil satu, dia bisa mencapai pemahaman tentangnya. Tentu saja, itu akan sampai ke alam orde ke-7, karena dia berada di tahap tipe 7. Meski begitu, itu adalah prestasi yang luar biasa. Lagi pula, dari semua manusia di Uros, bahkan tidak ada 10 ahli tipe 7. Mendengar kata-katanya, wajah Liu Yanyan menjadi lebih merah, saat dia berdiri di sampingnya dan mulai menjelaskan situasi gunung. Bajingan, melihat Liu Yanyan mengikuti Yue Zong, para elit di samping Murong Wang semuanya memiliki ekspresi jelek, saat mereka mengutuk dalam hati mereka. Liu Yanyan mungkin tidak lebih cantik dari Tang Xi, tetapi di antara para wanita, dia masih dianggap sebagai salah satu dari 3 teratas.
Dia adalah dewi bagi banyak orang dan melihatnya mengambil inisiatif untuk mendekati Yue Zong, itu adalah pil pahit yang harus ditelan bagi banyak dari mereka. Di gunung, tempat tanah suci didirikan, tanahnya ditutupi batu-batu seperti giok dan kerikil yang bersinar terang. Pintu masuknya memiliki beberapa patung yang didirikan dari kristal, memberikan kesan yang cemerlang dan menarik perhatian. Melihat pintu masuk ini, Yue Zong tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji, sungguh mewah. Murong Wang, siapa ini? Kenapa aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya? Pada saat ini, seorang pria tampan berjalan mendekat, wajahnya tampan dan rambutnya yang hitam pendek. Dia mengenakan jubah penuh bintang dengan pedang panjang di pinggangnya. Di belakangnya, ada 20 pria luar biasa lainnya dengan aura seperti pedang yang sama juga. Di sampingnya, ada juga seorang wanita cantik yang luar biasa, yang diikuti oleh 10 pria tampan dan 8 gadis biasa dan polos. Murong Wang menjawab dengan dingin, "Wang Cheng, dia dibawa kembali oleh Zhang Xuan, tanyakan saja padanya." Karena dia telah menyaksikan sendiri kekuatan Yue Zong dan bahkan diselamatkan, meskipun dia cemburu, dia tidak akan memusuhinya seperti orang bodoh. Tatapan Wang Cheng jatuh pada Tang Xi, saat tatapan penuh cinta melintas. Dia melihat Yue Zong semakin dekat dengan Tang Xi, dan wajahnya menjadi muram, nadanya langsung menjadi dingin. "Zhang Xuan, siapa ini? Aku ingat bahwa aturan Shenlan melarang orang luar untuk masuk, apakah kamu lupa aturan ini?" Penampilan Yue Zong biasa saja, tetapi setelah begitu banyak pertempuran dan situasi hidup dan mati, dia telah lama melepaskan aura normalnya, dan seluruh dirinya memancarkan perasaan yang luar biasa. Bahkan jika dia berdiri di tengah kerumunan, tidak mudah untuk tidak melihat. Karena itulah Liu Yan tertarik. Wang Cheng khawatir dewinya Tang Xi juga akan terpikat, jadi dia merasa tidak nyaman. Zhang Xuan mengerutkan kening dan melangkah maju. "Wang Cheng, Yue Zong adalah teman yang kuundang. Selama dia tidak melangkah ke area terlarang, tidak ada masalah. Lihat dia, jika dia berjalan sesuka hatinya dan menyakiti para wanita di tanah suci kita, siapa yang akan bertanggung jawab? Enyahlah. Ini bukan tempat yang bisa didatangi orang desa sepertimu." Wang Cheng melirik Liu Yan, sebelum tertawa merendahkan, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya ke depan, bermaksud menamparkan Yue Zong. Sebagai salah satu dari sedikit kepala istana dan ahli tipe 6, kesombongan sudah tertanam dalam tulangnya. Belum lagi menamparnya, bahkan jika dia membunuh Yue Zong secara tidak sengaja, tidak ada yang akan maju untuknya. Melihat itu, banyak elit menunjukkan ekspresi schadenfreude. Zhang Xuan tidak menyangka Wang Cheng begitu sombong dan tidak memberinya muka. Dia bereaksi lebih lambat dari yang seharusnya, dan menyaksikan dengan marah saat telapak tangan itu berayun ke arah Yue Zong. "Wang Cheng, beraninya kau?" Yue Zong melihat bahwa Wang Cheng bersikap tidak masuk akal, melangkah maju hanya untuk memukulnya, dan matanya berkilat marah. Dia memutar tubuhnya sedikit, menghindari tamparan yang datang itu dengan jarak seujung rambut sebelum tinju kanannya sendiri melesat seperti kilat saat menamparkan wajah Wang Cheng. "Pa!" Tanda seru. "Pa!" Yue Zong bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan tipe 7-nya, hanya dengan dagingnya, itu sudah cukup tirani. Wang Cheng tidak menyangka dia akan bereaksi dan tidak dapat bertahan ketika Yue Zong menamparnya 2 kali. Karena benturan itu, beberapa giginya terlempar di tengah darah. Tatapan mata Murong Wang menyempit, karena dia merasa sedikit lebih baik. Bagus sekali. Bawahan Murong Wang telah ditampar oleh Yue Zong sebelumnya, melihat Wang Cheng mengalami nasib yang sama, dendamnya sedikit mereda. Tatapan mata Tang Xi juga penuh dengan keterkejutan, kecepatannya gila sekali. "Jika dia berhadapan denganku, aku juga tidak akan bisa menghindarinya. Seberapa kuat dia sebenarnya? Tipe 6 puncak, atau tipe 7,5 langkah?" Meskipun dia mengira penilaiannya terhadap Yue Zong sudah cukup tinggi, dia tidak pernah menyangka bahwa Yue Zong telah mencapai alam tipe 7. Di antara Shenlan, meskipun ada banyak ahli tipe 6, jumlah ahli tipe 7 hanya sekitar 10. "Beraninya kau memukulku, aku akan membunuhmu bajingan." Wajah Wang Cheng perih karena pukulan itu, dan dia dipenuhi dengan rasa malu, saat dia berteriak karena malu dan marah. Siapa Wang Cheng? Dia adalah kepala istana dari Istana Macan Tutul Merah, seorang jenius tingkat iblis, dan terbiasa memerintah orang lain. Di luar Shenlan, bahkan hegemoni seluruh uros harus tunduk padanya. Hanya dia yang mempermalukan orang lain, tidak pernah sebaliknya. Bahkan ketika dia masih lemah,
para ahli akan berpikir dua kali karena latar belakangnya dan memberinya muka. Sejak dia mencapai alam tipe 6, tidak ada yang berani mempermalukannya. Namun, di depan semua orang yang hadir, dia ditampar 2 kali, dan dia tentu saja marah. Macan tutul merah penelan langit. Untuk melampiaskan amarahnya, dia menyalurkan teknik rahasia terkuatnya, saat kekuatan dahsyat meledak darinya. Sosok macan tutul merah yang kuat muncul di belakangnya, setinggi 10 meter, dan memancarkan aura yang kuat. Matanya bersinar berbahaya. Teknik macan tutul merah penelan langit adalah salah satu dari 10 teknik teratas. Pada puncaknya, teknik itu dapat membekukan macan tutul merah tipe 7 yang kuat, dan dengan lambaian tangan pengguna, teknik itu dapat meratakan kota dan menyebabkan kehancuran. Saat macan tutul merah muncul, aura berbahaya menyebar darinya. Semua ahli tipe 5 di sekitarnya merasakan rasa takut saat mereka menatap gambar macan tutul merah, merasa seolah-olah itu akan membunuh mereka hanya dengan satu tebasan. Bahkan Murong Wang, Zhang Xuan, dan Tang Xi tidak dapat menahan diri untuk mundur selangkah. Jika mereka tidak menggunakan teknik atau harta yang dapat menyelamatkan nyawa, nyawa mereka juga akan terancam. Macan tutul merah langsung menyerang Yue Zong dalam sekejap mata, menghantam dengan tekanan Gunung Tai. Bahkan seorang ahli tipe 6 akan terluka oleh serangan seperti itu, jika tidak hancur dan mati. Xiao Xin, awas! Liu Yanyan menyaksikan macan tutul merah yang jahat menebas Yue Zong, dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak khawatir. Menarik, hancurkan aku. Menghadapi bayangan itu, mata Yue Zong berkilat dingin dan tidak menghindar, langsung menggunakan tubuh Dewa Iblis Orde kedua untuk menahan serangan itu. Hong! Dengan benturan keras, bayangan itu benar-benar hancur oleh satu tinju dari Yue Zong, memperlihatkan Wang Cheng di dalamnya. Wang Cheng menyaksikan dengan ngeri dan tidak percaya saat keterampilan terkuatnya hancur, tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Setelah menghancurkan keterampilan Wang Cheng, Yue Zong melesat di atasnya dan menendang ke bawah dengan ganas. Wang Cheng menerima pukulan penuh dan seluruh tubuhnya terpental jatuh, menghantam tanah. Kekuatan benturan menyebabkan tanah retak, karena sejumlah besar darah mengalir dari tubuhnya. Zhang Xuan menatap Yue Zong, matanya penuh keterkejutan, kuat. Pria ini benar-benar kuat, hanya Saint Children yang mungkin bisa menandinginya. Tang Xi menatap gambar Yue Zong yang menakjubkan di langit, sedikit riak di hatinya, pria yang kuat, sepertinya penilaianku tentangnya terlalu rendah. Dia mungkin setara dengan Saint Children. Kuat, keren sekali. Kepala istana dari Istana Macan Tutul Merah benar-benar dikalahkan satu hitko olehnya. Terlalu kuat, sepertinya hanya Saint Children yang bisa mengalahkannya. Petik 2 petik 2. Melihat Yue Zong membunuh Wang Cheng dalam satu gerakan, para prajurit wanita muda dari Istana Phoenix Hijau mulai berdiskusi dengan bersemangat dengan mata berbinar. Seorang wanita cantik lainnya dari Istana Phoenix Hijau, yang memiliki kaki ramping jenjang, memeluk lengan Liu Yanyan dan berbicara dengan lembut, "Yanyan, maafkan aku, kurasa aku juga telah jatuh cinta padanya. Aku akan bersaing denganmu, dengan adil dan jujur." Wajah Liu Yanyan tegas, "Mei Ying, aku tidak akan kalah darimu. Suamiku, apakah kamu baik-baik saja?" Si cantik luar biasa yang telah menemani Wang Cheng melihat bagaimana dia dikalahkan dalam satu gerakan, dan bergegas ke sampingnya untuk membantunya berdiri. Ketika dia melihat seluruh wajahnya berlumuran darah dan tubuhnya penuh luka, wajahnya menjadi muram. Dia berbalik untuk menatap Yue Zong dengan tatapan berbisa, menjerit tajam, "Maju. Bunuh bajingan kecil itu. Ayo, semuanya. Aku akan memasukkan mereka yang tidak berani ke penjara air hitam selama 20 tahun." Ketika mereka mendengar perintahnya, para ahli tipe 5 di sekitarnya memasang ekspresi jelek. Mereka tidak punya pilihan selain menyerang Yue Zong dengan gigi terkatup. Wanita muda yang cantik itu adalah putri dari seorang tetua agung di Tanah Suci. Meskipun dia tidak memiliki banyak kemampuan, karena latar belakangnya, hanya sedikit yang berani menentang perintahnya. Para prajurit tipe 5 ini benar-benar akan dipaksa untuk menderita dan tersiksa selama 20 tahun jika mereka tidak melaksanakan keinginannya. Yue Zong menyeringai dingin saat dia menatap para ahli yang datang, dan melesat maju. Dalam sekejap, klon yang tak terhitung jumlahnya terbelah darinya, muncul di depan para elit Tanah Suci itu dan menghantamkan tinju ke dada mereka. Para penjaga dengan demikian terlempar oleh Yue Zong. Yue Zong sendiri pergi ke arah wanita muda itu, matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin.
Terlepas dari siapapun itu, selama pihak lain menginginkannya mati, dia tidak akan membiarkan pihak lain pergi. Setelah kiamat, pola pikirnya telah berubah, musuh yang mati adalah jenis musuh terbaik. Si cantik, Li Zhu, dapat merasakan tekanan yang dipancarkan Yue Zong. Dia sangat ketakutan hingga dia jatuh terduduk, genangan cairan kuning terbentuk di balik gaunnya, jangan mendekat. Jangan bunuh aku, ayahku adalah tetua agung Li Gangtai. Jika kau berani membunuhku, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Sejak zaman dahulu, sangat umum untuk memiliki pahlawan tua yang melahirkan anak-anak yang tidak berguna. Li Zhu ini mungkin memiliki seorang prajurit dewa tipe 7 sebagai ayahnya, tetapi karakternya lalim dan suka bermain daripada berkultivasi. Jadi, dia hanya berada di alam tipe 4. Dia bergantung sepenuhnya pada obat-obatan untuk mendapatkan kekuatannya, dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya lemah hingga menyedihkan. Bahkan seorang ahli tipe 1 elit dapat membunuhnya dengan keterampilan dan teknik yang tepat. Tepat pada saat ini, seorang pria abadi datang ke arah Yue Zong, pakaiannya putih, dan rambutnya yang hitam panjang terurai melewati bahunya. Kulitnya seputih salju, wajahnya seolah dipahat oleh seniman terhebat. Dia membungkuk dengan lembut di depannya dan meminta maaf, Tuan Yue Zong, saya Duanmu Bing Sue, salah satu pengawal di bawah Saint Child Red Dawn. Harap tenang. Saya akan meminta maaf atas nama Nona Zuer, karena dia masih muda dan tidak tahu apa-apa. Kami mohon belas kasihan dan pengampunan Anda. Yue Zong meliriknya, dan tidak bisa menahan diri untuk memuji dalam hatinya, sungguh kecantikan yang luar biasa. Tanah suci memang memiliki banyak wanita cantik. Duanmu Bing Sue ini sangat cantik, tidak kalah dengan Luo Qingqing dalam hal sikap atau penampilannya. Namun, dia memiliki pesona yang berbeda dari Luo Qingqing. Dia seperti lambang peri yang sopan, memancarkan aura yang begitu damai sehingga siapapun yang menatapnya akan merasa tenang dan segar. Kalau begitu, lupakan saja. Setelah melihat Duanmu Bing Sue, Yue Zong menarik kembali niat membunuhnya. Lagi pula, dia tidak benar-benar menderita kerugian. Di satu sisi, mata Tang Xi berbinar gembira saat melihat Duanmu Bing Sue, sikap dingin dan acuh tak acuhnya pun sirna. Dia berlari menghampirinya sambil tersenyum cerah. Kakak Bing Sue, sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Aku sangat merindukanmu. Duanmu Bing Sue menatap Tang Xi, tatapan lembut di matanya saat dia menepuk kepala Tang Xi. Si kecil, kamu sendiri sudah menjadi kepala istana. Apa yang akan dikatakan orang lain jika mereka melihatmu seperti ini? Tang Xi mengernyitkan wajahnya dan memeluk Duanmu Bing Sue lebih erat. Aku tidak peduli dengan itu. Perilaku Tang Xi saat ini membuat orang-orang di bawahnya terbelalak. Duanmu Bing Sue kemudian menepuk bahunya, baiklah, si kecil, aku masih ada urusan, lepaskan dulu. Tang Xi melepaskannya dengan enggan. Duanmu Bing Sue kemudian menoleh ke Yue Zong dan dengan lembut mengulurkan undangan, Tuan Yue Zong, tuanku, anak suci Red Dawn, mengundang Anda ke istana suci Red Dawn miliknya. Ketika para elit laki-laki mendengar ini, wajah mereka berubah menjadi terkejut, saat mereka melihat ke arah Yue Zong dengan rasa iri dan cemburu, apa? Saint Child Red Dawn benar-benar mengundangnya. Saint Child Red Dawn, atau Hong Xia, adalah salah satu dari dua Saint Children perempuan dari Saint Lands. Mereka terkadang disebut juga sebagai Holy Maiden. Selain dua Saint Children laki-laki, hanya beberapa gadis murni dan elit tipe 5, serta Palace Lord yang dapat memasuki istana suci Red Dawn. Meskipun keberadaan tipe 5 ini mungkin merupakan karakter yang sombong di luar, dibandingkan dengan Saint Child Red Dawn, ada perbedaan yang sangat besar. Liu Yanyan menatap Yue Zong, yang telah cukup menunjukkan kekuatannya dan berdiri dengan sikap sombong yang alami. Matanya dipenuhi dengan tatapan yang rumit, apakah dia telah mendapatkan perhatian dari Holy Maiden? Jika dia bergerak, aku tidak mungkin dapat bersaing dengannya. Yue Zong setuju, oke. Sepanjang jalan, karena obrolan iseng Zhang Xuan, Yue Zong telah memahami struktur Saint Lands. Otoritas tertinggi saat ini adalah Saint Lord, sementara tepat di bawahnya adalah 4 Saint Children, serta para Greater Elders. Semua Greater Elders adalah kultivator kuat yang berlatih keras, dengan demikian, sebagian besar otoritas jatuh ke tangan Saint Children. Selama dia bisa bertemu dengan mereka, Yue Zong yakin bahwa ada peluang untuk berhasil dalam motifnya. Zhang Xuan dengan cepat berjalan mendekat, menatap Duanmu Bing Sue dengan tatapan penuh gairah. Nona Duanmu,
Zhang ini bertanya-tanya apakah saya mendapat kehormatan untuk bergabung dengan pesta yang diselenggarakan oleh Holy Maiden. Seorang pria tampan dengan kipas di tangannya datang dengan senyum hangat juga, dikelilingi oleh puluhan elit. Dia bertanya kepada Duanmu Bingsue, Sao ini juga berharap untuk menghadiri perjamuan yang diselenggarakan oleh Holy Maiden. Bolehkah saya cukup berani untuk bertanya apakah ada tempat duduk yang tersedia untuk saya? Duanmu Bingsue tersenyum tanpa sikap merendahkan atau sombong. Kepala Istana Zhang dan Kepala Istana Sao, kalian tentu saja dapat hadir jika kalian tertarik. Namun, kalian harus memahami dengan jelas peraturan Istana Suci Red Dawn. Duanmu Suebing adalah salah satu dari 4 pengawal pribadi Saint Child Red Dawn, dan meskipun dia dikenal sebagai pelayan, dia juga dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik sejati di alam tipe 6. Jika dia ditempatkan di tempat lain, dia pasti memenuhi syarat untuk memiliki istananya sendiri. Jadi, tidak ada kepala istana yang memperlakukannya seperti pelayan biasa. Pria tampan dengan kipas yang berjalan mendekat bernama Sao Haifeng, kepala istana Sirius. Teknik bela dirinya, Sirius Roar telah dilatih hingga tahap penguasaan yang halus, dan itu sangat mematikan. Sao Haifeng menyapu pandangan bawahannya dan memerintahkan, mengerti, kalian semua kembali dan istirahat dulu. Banyak elit istana Sirius kecewa, tetapi mereka tetap menanggapi dengan hormat, ya. Kepala istana, Murong Wang melangkah maju dan berbicara dengan sungguh-sungguh, saya juga ingin menghadiri pertemuan itu. Duanmu Bingsue tertawa lembut, kepala istana Murong tentu saja dipersilakan, sebelum menoleh ke Tang Xi dan bertanya, Sier, apakah Anda ikut? Tang Xi mengangguk, tentu saja, saya ingin. Kalau begitu, silakan ikut dengan saya, semuanya. Duanmu Bingsue tersenyum sekali lagi, sebelum menggenggam tangan Tang Xi, dan melangkah lebih jauh ke Tanah Suci. Suasana yang sangat mewah. Saat Yue Zong melangkah ke Tanah Suci, dia merasa seolah-olah telah melangkah ke dunia yang berbeda. Lebih jauh di Tanah Suci, ada sejumlah puncak gunung, masing-masing ditutupi dengan energi spiritual yang tebal. Orang bisa melihat banyak binatang langka berkeliaran juga. Di antara banyak puncak gunung, 4 puncak setinggi 500 meter mengelilingi satu puncak yang menjulang di atas yang lain, tampak seperti pedang tajam yang diarahkan ke surga. Saat melewati pintu masuk Saint Lens, Duanmu Bingsue melambaikan tangannya, dan sebuah kendaraan anti-gravitasi yang melayang di udara melesat mendekat. Semua orang yang hadir menaiki kendaraan itu, yang kemudian terbang ke atas, dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke salah satu dari 4 puncak yang tinggi. Apakah ini seluruhnya terbuat dari kristal? Saint Child Red Dawn memang tahu bagaimana cara menikmati dirinya sendiri. Yue Zong turun dari kendaraan dan melihat sekeliling, hanya untuk menemukan semua bangunan yang dibangun dari kristal merah. Bangunan itu tampak indah dan mewah, dan belum pernah ada bangunan seindah itu di bumi. Di sekeliling istana, ada banyak penjaga wanita yang mengenakan baju besi merah dan memegang tombak, penampilan mereka luar biasa dan memancarkan aura yang kuat. Sungguh kekuatan yang kuat. Yue Zong melirik sekilas ke arah para penjaga wanita itu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dengan tatapan agak iri. Para penjaga ini sebenarnya semuanya setidaknya berada di alam tipe 4. Saint Lens telah memonopoli sumber daya uros, menghasilkan banyak pria dan wanita muda yang berbakat, sehingga memunculkan kekuatan seperti itu. Di bawah bimbingan Duanmu Bingsue, Yue Zong dan yang lainnya memasuki istana dan melewati beberapa koridor, sebelum akhirnya tiba di aula megah yang bahkan melampaui kuil emas kota terlarang di bumi. Di kedua sisi istana, terdapat meja-meja panjang, karena banyak gadis yang sopan berjalan keluar dan membimbing kelompok Yue Zong ke tempat duduk mereka. Duanmu Bingsue tersenyum meminta maaf, dan bertepuk tangan dengan ringan, semuanya, mohon tunggu sebentar, Yang Mulia akan segera datang. Sementara itu, silakan cicipi masakan Istana Suci Fajar Merah kami. Beberapa elit dengan kecantikan luar biasa kemudian keluar dari kedua sisi istana, membawa piring-piring berisi hidangan yang tampak lezat. Salah satu dari mereka menghampiri Yue Zong, mengangkat kendi anggur dan menuangkan secangkir untuknya. Suaranya terdengar manis, silakan menikmati, ini bisian lu, terbuat dari 100 herbal langka yang berbeda serta serbuk sari manis dari 1000 bunga. Ia memiliki khasiat anti penuaan, menyehatkan darah, serta meningkatkan vitalitas yang. Ini adalah anggur yang benar-benar langka di dunia ini. Yue Zong menerimanya dan dengan sebuah pikiran, ia dapat merasakan kegembiraan Zhang Xuan, Murong Wang, Tang Xi dan Sao Haifeng ketika mereka menerima cangkir mereka sendiri.
Mereka langsung meneguknya dan memperlihatkan ekspresi mabuk yang luar biasa. Sambil tertawa ringan, Yue Zong menyemburkan sehelai darah tipis tanpa ada yang menyadarinya, mengendalikannya agar mengalir di sekitar cangkir Bi Xianlu. Setelah darah itu menyerap sedikit, tidak ada perubahan, malah, darah itu menjadi sedikit lebih besar. Meskipun dia memiliki tubuh Dewa Iblis tingkat kedua dan tidak mungkin racun apapun dapat membahayakannya, dia tetap waspada. Bagaimanapun, itu adalah tempat asing dan tidak sepenuhnya aman. Melihat ini, dia menjadi rileks dan menghabiskan isinya. Ketika anggur Bi Xianlu mengenainya, aroma dan rasa manisnya meledak di mulutnya. Seolah-olah ada aroma dan rasa baru dengan setiap tarikan napas, menyebar ke seluruh paletnya, sebelum akhirnya mengalir deras ke tenggorokannya dalam aliran hangat. Ketika memasuki perutnya, itu berubah menjadi arus energi panas yang menyebar ke seluruh anggota tubuhnya, sebelum diserap seluruhnya. Dia membuka matanya, dan ada kilatan saat dia menghembuskan napas panjang, anggur yang enak. Satu lagi, Yue Zong tidak pernah menjadi pemabuk, tetapi Bi Xianlu ini luar biasa, dan dia merasa itu benar-benar menggoda. Si cantik berkaki panjang tersenyum manis, karena kesulitan dalam produksi, tidak banyak yang tersedia di Istana Suci Red Dawn kami. Anda hanya mendapatkan satu botol. Tuan Yue Zong, lebih baik Anda menikmati makanan lezat ini bersama anggur Anda secara perlahan. Itu akan memperpanjang rasa dan meningkatkan apresiasi dan pengalaman. Yue Zong melirik mejanya, memperhatikan bahwa meja itu dipenuhi dengan berbagai hidangan lezat, masing-masing menggugah selera dan mewah. Dia mengambil sepotong daging yang tidak dikenal dan menggigitnya, merasakan jus keluar dari dalam dan memenuhi mulutnya. Pada saat yang sama, saat memasuki perutnya, itu berubah menjadi energi kental yang mengalir melalui tubuhnya. Rasa seperti itu seharusnya berasal dari binatang mutasi tipe 5, dan itu sangat segar. Yue Zong berpikir dalam hati sambil melahap daging dan menikmati anggurnya. Dia tidak peduli dengan pandangan orang lain terhadapnya. Dia telah mempertaruhkan nyawanya begitu lama, mencari kesempatan untuk menjadi kuat. Itu adalah momen relaksasi dan pemanjaan yang langka baginya. Murong Wang melirik Yue Zong, dan dengan sombong berkata, orang desa akan selalu menjadi orang desa. Cao Haifeng juga sama, tetapi dia tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Tiba-tiba, musik berhenti, saat seorang gadis cantik melangkah keluar, mengenakan pakaian istana merah yang mewah, memancarkan aura percaya diri dan gagah berani. Di dalam aula, ada banyak wanita cantik luar biasa yang dapat dengan mudah menggulingkan masyarakat, namun, jika dibandingkan dengan Saint Child Red Dawn, atau Holy Maiden Hongxia, mereka direduksi menjadi daun sementara dia adalah mawar yang menarik perhatian. Saat Holy Maiden Hongxia memasuki istana, Zhang Xuan, Murong Wang, dan Cao Haifeng langsung tertarik, mata mereka dipenuhi dengan tatapan penuh gairah. Gadis suci Hongxia dan gadis suci Qingxi terkenal sebagai dewi bagi setiap kepala istana laki-laki di Tanah Suci. Gadis suci Hongxia kemudian menampakkan senyum yang mempesona, saat dia berkata, maafkan saya telah membuat semua orang menunggu. Untuk mengungkapkan penyesalan saya, izinkan saya mempersembahkan tarian wangi langit ini untuk Anda nikmati. Setelah itu, dia menepukkan tangannya yang seperti batu giok. Duanmu Bingsue mengeluarkan sitar Tiongkok dan mulai memainkannya. Di dalam istana, berbagai gadis cantik juga mengeluarkan alat musik mereka untuk dimainkan melodi yang halus mulai bergema di seluruh aula, memabukkan semua yang mendengarnya. Saat musik dimainkan, gadis suci Hongxia mulai memutar tubuhnya yang lentur, mengalir mengikuti musik, menampilkan pertunjukan yang tampaknya cocok untuk para dewa. Saat dia mulai menari, dia memancarkan karisma yang menarik perhatian melalui gerakannya, dan Zhang Xuan, Murong Wang, dan Cao Haifeng semuanya terpikat, mata mereka menampakkan ekspresi tercengang. Indah, Yue Zong memperhatikan tariannya, dan detak jantungnya juga bertambah cepat, matanya berbinar dengan ekspresi mabuk. Dia merasa seolah-olah tidak ada hal lain yang penting, dan selama dia bisa mendapatkan ciuman dari peri abadi ini, dia akan bersedia memberikan apapun padanya, bahkan hatinya sendiri. Saat dia akan jatuh lebih dalam keadaan terpesona itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan matanya kembali jernih, punggungnya berkeringat dingin, tidak bagus, ada yang salah. Setelah mengalami begitu banyak pertempuran dan pembunuhan, hati Yue Zong telah ditempa berulang kali, bahkan wanita paling cantik pun tidak membuat hatinya goyah sedikit pun. Paling-paling, dia akan merasa seperti ada sedikit keinginan untuk memilikinya,
tetapi dia tidak akan pernah jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Dia menatap gadis suci Hongxia yang sedang menari dengan tatapan khawatir, wanita iblis yang mengerikan, seandainya aku tidak berada di alam tipe 7, atau tidak memiliki tubuh dewa iblis, aku akan benar-benar terperangkap dalam keinginan itu, menjadi pelamar yang tidak berakal. Hal yang paling menakutkan adalah aku akan rela karena aku akan jatuh cinta padanya sepenuhnya. Tarian wangi langit dan musik halus yang dimainkan oleh Duanmu Bingsue adalah bentuk teknik menawan yang istimewa, memunculkan hasrat terdalam pria dan mengendalikan sambil memungkinkan pesona penggunanya sendiri meningkat sebesar 20%. Karena keadaan khusus dari teknik kombinasi tersebut, itu bukanlah serangan roh secara langsung pada kesadaran. Dengan demikian, bahkan para ahli tipe 6 dan tipe 7 mungkin akan jatuh ke dalam perangkap seperti itu jika tidak berhati-hati, dan akan benar-benar jatuh cinta pada gadis suci. Tubuh Dewa Iblis Orde Kedua Yue Zong mampu menahan pesona yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga tidak berdaya melawan teknik kombinasi seperti itu. Jika bukan karena pengalaman yang tak terhitung jumlahnya dan hatinya mengeras setelah sekian lama, dia mungkin sudah pergi jauh. Adapun gadis suci itu sendiri, saat dia menari, dia melirik dan dapat mengetahui bahwa Yue Zong telah melepaskan dirinya, hatinya penuh dengan keterkejutan, tidak seorang pun pernah dapat melarikan diri dari kombinasi tarian wangi langit dan syair abadi Suer ini, kecuali Saint Lord dan mereka yang bukan laki-laki atau perempuan. Pria ini mampu pulih, benar-benar mampu. Aku perlu mengujinya sekali lagi. Dia berbalik dengan anggun, dan tersenyum cerah pada Yue Zong, memperlihatkan sepenuhnya wajahnya yang cantik serta kilatan aneh di matanya saat dia menari melewati Yue Zong. Teknik menawan lainnya, benar-benar meremehkanku, hancurkan. Pada saat dia tersenyum pada Yue Zong, matanya menjadi linglung selama hampir sedetik, dan sekali lagi, dia merasa bahwa wanita ini adalah satu-satunya wanita yang benar-benar dia cintai sepanjang hidupnya. Namun, tubuhnya gemetar sekali lagi dan dia menenangkan diri. Matanya kemudian bersinar dingin, saat sebuah gambar dirinya muncul di lautan pengetahuannya, meledak pada energi spiritual yang menyerang pikirannya. Pada saat gambarnya menghancurkan serangan roh, gadis suci Hongxia menjadi pucat, dan tubuhnya gemetar tak terkendali, saat dia dengan cepat memberi isyarat sedikit dengan tangannya. Ketika Duanmu Bingsue melihat sinyal itu, matanya menyapu ke arah Yue Zong, dan dia dengan cepat mengakhiri syair abadinya. Lagu itu berakhir dan gadis suci kembali ke tempat duduknya. Sao Haifeng tersadar setelah beberapa lama, lalu mendesah dengan tulus, "Hebat, sungguh hebat. Tarian wangi langitmu ini sangat indah dan menarik untuk ditonton. Aku masih terpesona setiap kali melihatnya. Jika aku bisa sering melihatnya, aku bisa mati tanpa penyesalan." Sambil berbicara, dia terus menatap tajam ke arahnya, gairahnya tampak jelas. Dia saat ini benar-benar terpikat padanya, dan bahkan jika dia ingin dia bunuh diri, dia akan dengan senang hati melakukannya tanpa ragu. "Saudara Sao menyanjungku." Gadis suci Hongxia tertawa pelan, wajahnya menunjukkan ekspresi yang membuat orang merasa nyaman dan tidak bisa menahan rasa cinta. Murong Wang juga menatap gadis suci, matanya bersinar dengan tatapan penuh gairah. "Tidak, Tuan Istana Sao benar. Itu benar-benar tarian abadi yang menakjubkan. Selain Yang Mulia, tidak ada orang lain yang bisa menampilkan tarian itu. Sungguh suatu kehormatan dan keberuntungan selama 3 kehidupan bahwa aku, Murong Wang, bisa menyaksikannya." Zhang Xuan juga menjawab dengan sederhana, "Tepat sekali." Mata gadis suci Hongxia kemudian melirik ke arah Yue Zong, yang tetap diam, dan tersenyum tipis, "Tuan Yue Zong, apakah tarianku tidak sesuai dengan standarmu?" Ketika kata-katanya keluar, tatapan ketiga pria itu tertuju padanya, dan mereka tajam karena iri dan marah. Bahkan Zhang Xuan, yang berusaha membangun hubungan baik dengannya, saat ini menatapnya dengan cara yang berbahaya. Ketiganya telah benar-benar tersihir oleh gadis suci, dan karena dia menatap Yue Zong dengan tatapan yang berbeda, mereka tentu saja cemburu. Yue Zong mengabaikan tatapan mereka dan berbicara dengan acuh tak acuh, "Aku tidak berpendidikan tentang tari, aku khawatir aku harus mengecewakan Yang Mulia." Setelah itu, dia menatap lurus ke arahnya, "Gadis suci Hongxia, kali ini, aku datang ke Tanah Suci untuk mencari transaksi bisnis. Aku ingin mendapatkan teknologi pada meriam partikel, pesawat nirawak meh, senapan Gauss, dan juga kapal perang pelindung Tanah Suci itu. Tentu saja, aku akan mengajukan sesuatu yang sama nilainya untuk perdagangan itu." Ini adalah situasi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Wajah Sao Haifeng berubah jelek,
saat dia langsung membentak, tidak masuk akal. Ini adalah informasi rahasia kami, siapa kau, berani datang ke sini dan mengatakan omong kosong ini. Hongxia melambaikan tangannya, tetapi membuatnya terdiam, sebelum dia bertanya dengan penuh minat, apa yang bisa kau bawa untuk ditukar? PS penulis menyebutkan dalam bab ini bahwa dia memiliki sesuatu dalam kehidupan nyata yang harus dia tangani dan tidak dapat menulis lebih banyak, tetapi beberapa bab berikutnya mungkin lebih panjang. Faktanya, dia sering berurusan dengan berbagai hal, hanya saja sebagian besar pesannya sama, berani sekali, hanya karena kemampuanmu terbatas, kau berani meminta teknologi kami, melanggar batas keuntungan kami. Dasar bodoh. Mendengar pertanyaan Holy Maiden Hongxia kepada Yue Zong, Murong Wang meliriknya dengan penuh kemenangan dan mencibir dalam hati. Di planet Uros, tempat kultivasi dan teknologi berjalan beriringan, tidak hanya jumlah kultivator yang merajalela, teknologi juga maju. Namun, teknologi yang paling maju semuanya berada di bawah kendali Sainlands. Teknologi yang digunakan di kota-kota lain mirip dengan yang ada di bumi sebelum kiamatnya sendiri. Karena Sainlands telah memonopoli teknologi dan teknik kultivasi, mereka mempertahankan kekuasaan mereka. Murong Wang dan yang lainnya memahami bahwa karena teknologi ini adalah sumber kehidupan mereka, mustahil bagi mereka untuk menyebarluaskannya. Zhang Xuan dan Cao Haifeng melihat ke arah Yue Zong dan mencibir juga, meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa. Zhang Xuan selalu berhubungan baik dengan Yue Zong, tetapi setelah Hongxia memperlakukan Yue Zong secara berbeda, dia dipenuhi dengan amarah yang entah dari mana asalnya, dan yang dia rasakan sekarang hanyalah permusuhan. Yue Zong terkekeh dan membalikkan tangannya, mengirimkan sebuah dokumen kepadanya, memperlihatkan kendalinya yang tepat atas energinya. Bagaimana menurutmu tentang ini? Aku merasa bahwa Sainlands-mu benar-benar membutuhkan sesuatu seperti ini. Dia tersenyum dan menerima dokumen itu, meliriknya dengan ekspresi riang, ketika tiba-tiba, matanya menyipit dan dia memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia mencengkeram dokumen itu erat-erat dan wajahnya berubah beberapa kali, tatapannya rumit. Dokumen di tangannya adalah teknologi armor peningkat yang diperoleh Yue Zong dari dunia ketiga. Jika mereka digunakan sepenuhnya, mereka dapat mendorong kekuatan seorang kultivator hampir ke seluruh wilayah. Itu benar-benar kuat. Jika seorang ahli tipe 3 puncak mengenakan armor pertempuran tipe 3 yang ditingkatkan, itu dapat meningkatkannya hingga memiliki kekuatan tipe 4. Meskipun itu tidak dapat dibandingkan dengan ahli tipe 4 sejati, itu sangat membantu. Jika seorang ahli puncak tipe 4 mengenakan Enhanced Battle Armor tipe 4, maka ia akan mencapai alam tipe 5. Enhanced Battle Armor ini adalah peralatan yang sangat berguna. Dengannya, mereka dapat menantang musuh dari alam yang lebih tinggi. Bagi faksi manapun, itu adalah peralatan yang penting. Holy Maiden Hongxia menyipitkan matanya saat ia bertanya kepada Yue Zong, apakah Anda memiliki salah satu dari barang-barang ini sekarang? Yue Zong tertawa ringan dan melirik sekilas ke arah wanita cantik tipe 5 yang ramping di sampingnya. Ia melambaikan tangannya dan Enhanced Battle Armor tipe 5 terbang keluar, mendarat di sampingnya. Yang mulia, kekuatannya hanya di alam tipe 5 awal, jadi, menggunakan ini hanya akan mendorongnya ke puncak alam tipe 5. Baju zirah itu tidak maha kuat, dan dapat langsung meningkatkan level seseorang. Baju zirah itu dapat membantu seseorang yang berada di puncak kekuatannya untuk mencapai terobosan sesaat, tetapi tidak bagi seseorang yang baru saja memasuki level tipe 5 untuk langsung melompat ke level tipe 6. Gadis suci Hongxia mengangguk pelan pada wanita cantik itu dan memerintahkan, Xiang Lan, cobalah. Ya, dengan jawaban yang tegas, dia mulai mengenakan baju zirah pertempuran tipe 5. Inti tipe 5 di balik baju zirah itu bersinar terang, saat energi yang sangat besar mengalir melalui tubuh Xiang Lan, mendorongnya ke level puncak tipe 5. Kekuatannya mulai terpancar darinya, mengejutkan semua orang yang hadir. Itulah kekuatan seorang ahli tipe 5. Baju zirah ini sangat ajaib. Merasakan kekuatan yang dipancarkan oleh Xiang Lan, wajah semua orang berubah. Mereka dapat melihat sendiri apa yang dilakukan baju zirah itu. Jika diproduksi secara massal, mereka dapat dengan mudah mempersiapkan dan memperlengkapi pasukan yang kuat. Wajah gadis suci Hongxia tidak berbeda, tatapannya menunjukkan emosinya saat dia melihat baju zirah itu. Jika dia bisa mendapatkan 10 armor pertempuran, Istana Suci Red Dawn miliknya akan mampu menghasilkan 10 ahli tipe 6 lagi. Perbedaan antara ahli tipe 5 dan tipe 6 sangat besar,
dan sulit bagi seseorang di puncak alam tipe 5 untuk mencapai terobosan. Gadis suci Hongxia hanya memiliki sekitar 4 bawahan yang telah menerobos ke alam tipe 6. Yue Zong tertawa ringan dan menoleh ke Hongxia, bagaimana? Kau bisa mengembalikan armor itu padaku sekarang. Armor itu membutuhkan kekuatan dari inti tipe 5, dan jika armor itu jatuh ke tangan Saint Lance, mereka akan dapat merekayasa ulangnya. Dia tidak punya pilihan selain bersikap sedikit egois saat ini. Mata gadis suci Hongxia berbinar, dan dia mulai berbicara dengan nada genit ke arah Yue Zong. Yue Zong, aku sangat menyukai armor ini. Mengapa kau tidak memberikan satu kepadaku? Aku bersedia berdansa secara pribadi, hanya untukmu. Sialan, demi mendapatkan hatinya, aku sudah memberinya begitu banyak harta. Dia tidak pernah memperlakukanku berbeda. Namun, si brengsek ini muncul dan menarik perhatiannya. Sialan, sialan dia berhasil menipunya, aku akan membunuhnya. Saat Hongxia berbicara, wajah Cao Haifeng berubah dingin, saat tangan kanannya menghancurkan cangkir kristal yang dipegangnya, matanya seperti menyemburkan api saat dia menatap Yue Zong lekat-lekat, niat membunuhnya membumbung tinggi. Murong Wang dan Zhang Xuan juga memiliki ekspresi yang sama, menatap Yue Zong dengan niat membunuh. Wanita cantik bisa mendatangkan malapetaka. Pepatah seperti itu ditujukan untuk wanita seperti Hongxia. Berdasarkan penampilan dan pesonanya, mudah bagi banyak pria untuk jatuh cinta padanya. Banyak yang akan mati dan membunuh untuknya, dan hanya sedikit yang bisa menolak permintaannya. Yue Zong menolak tanpa banyak keraguan, maaf, aku tidak tertarik pada tarian. Gadis suci Hongxia, sebaiknya kau kembalikan baju zirah itu kepadaku. Bagi Yue Zong, hal terpenting adalah meningkatkan kekuatan Tiongkok. Jika ia menuruti hawa nafsu, Tiongkok akan mudah jatuh. Melihat Yue Zong menolaknya dengan mudah, wajah Hongxia pun ikut muram. Ia selalu menjadi orang yang menolak pria, dan ia sudah lama tidak melihat pria menolaknya. Ia merasa sedikit tidak nyaman. Ia pun tersadar, sebelum berbicara, Xiang Lan, kembalikan baju zirah itu kepada pria picik ini. Pada saat ini, Cao Haifeng berteriak, tunggu. Yue Zong mengerutkan kening dan meliriknya. Haifeng mengeluarkan sebuah kotak dan membukanya, memperlihatkan sebuah inti tipe 5 yang bersinar terang. Ia menatap Yue Zong dengan pandangan merendahkan, penuh kesombongan saat ia berkata dengan dingin, ini adalah inti binatang mutasi tipe 5, yang berasal dari binatang beku. Aku dapat menggunakannya untuk menukar baju zirahmu, seharusnya cukup, kan? Setiap inti tipe 5 sangatlah berharga, dan Cao Haifeng juga kesulitan untuk membunuh satu inti sendirian. Bahkan di Tanah Suci, inti-inti tersebut dianggap sebagai sumber daya yang berharga, tidak semua ahli tipe 6 memiliki inti-inti tersebut dalam jumlah yang banyak. Jika Yue Zong tidak mengalahkan Wang Cheng dalam satu serangan, dia tidak akan mengeluarkan benda yang sangat berharga tersebut untuk mengusulkan pertukaran semacam itu. Yue Zong mengalihkan pandangannya ke arah Xiang Lan, tetapi tetap mengulurkan tangannya ke arah Xiang Lan. Xiang Lan hanya bisa mengeluarkan armor yang ditingkatkan tanpa daya dan mengembalikannya kepada Yue Zong. Ketika dia mengambilnya kembali, dia membuka kompartemen energi, mengambil inti tipe 5 di belakangnya sambil menatap Cao Haifeng dengan pandangan merendahkan, tertawa dingin dan sarkastis. Kepala istana Cao benar-benar ingin menggunakan inti tipe 5 sebagai ganti armorku yang menggunakan inti tipe 5 sebagai energi. Sungguh murah hati ya. Cao Haifeng melihat inti di tangan Yue Zong dan merasa seolah-olah dia telah ditampar dengan keras. Seluruh wajahnya menjadi merah seperti buah bit, saat dia mendengus dingin, dan duduk kembali di kursinya, mencengkeram mejanya dengan erat. Kekuatan yang ia kerahkan menyebabkan tepi meja menjadi debu. Yue Zong menatap Hongxia, yang mulia, kurasa sangat adil untuk menukar teknologiku dengan milikmu. Bagaimana menurutmu? Uros sudah diserang oleh alien-alien itu, dan kekuatan tempur serta kemampuan reproduksi mereka sangat mencengangkan. Tanpa teknologi canggih, ras manusia kita tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Mari kita tukar teknologi kita, itu menguntungkan bagi kita berdua. Ia sedang mengamati teknologi Tanah Suci. Jika ia bisa mendapatkannya, Tiongkok akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Gadis suci Hongxia ragu-ragu sejenak, jari-jarinya yang seperti batu giok mengetuk-ngetuk mejanya beberapa saat. Sebelum akhirnya ia berbicara, ini masalah penting, izinkan saya mempertimbangkannya selama beberapa hari. Yue Zong mengerutkan kening, yang mulia, alien telah menyerbu, dan seluruh planet terancam.
Jika Anda terus membuang waktu untuk mempertimbangkan, saya khawatir itu tidak pantas. Gadis suci Hongxia tertawa pelan, sambil menepukkan kedua tangannya. Masalah sebesar itu, Anda masih harus membiarkan saya memikirkannya. Begini saja, saya akan memberikan jawaban besok. Hari ini, mari kita bersenang-senang sebentar. 16 wanita cantik kemudian berjalan keluar dengan anggun dan mulai menari. Duanmu Bingsue dan para musisi lainnya mulai memainkan alat musik mereka juga, saat melodi halus terdengar sekali lagi. Tidak mungkin mereka akan berurusan, sepertinya saya perlu membuat beberapa persiapan sendiri. Yue Zong melirik para penari, tetapi pikirannya berada di tempat lain, membuat rencana. Sebelum dia tiba, dia telah mempersiapkan dirinya secara mental. Jika pihak lain menyetujui kesepakatan itu akan menjadi yang terbaik. Semua orang berbagi teknologi mereka dan berkembang bersama. Jika mereka tidak bersedia, dia punya rencana cadangan. Tuan Yue Zong, silakan lewat sini. Setelah berdansa, Yue Zong dikawal menuju sebuah ruangan di bawah tatapan iri dari para pria lainnya, dipimpin oleh Duanmu Bingsue. Ketika dia melangkah masuk ke ruangan itu, dia melihat bahwa perabotannya seperti hotel bintang 5 di bumi, sangat mewah dan lengkap. Dia melirik Duanmu Bingsue dan berbicara dengan nada sombong, "Anda boleh pulang, saya ingin istirahat." Duanmu Bingsue sedikit gemetar, meskipun dia adalah seorang pelayan, selain Hongxia dan penguasa istana lainnya, tidak ada yang berani berbicara kepadanya seperti ini. Ya, namun, dia segera pulih, tidak menanggapi dengan nada yang merendahkan atau sombong, dan keluar dari ruangan. Begitu dia pergi, Yue Zong menjentikkan tangannya, dan tablet yang berisi bayi muncul. Tablet itu dibuat dari nanoteknologi yang diperoleh dari Amerika. Tablet itu sekecil notebook, tetapi kapasitas dan kekuatan komputasinya telah melampaui komputer paling canggih sebelum kiamat. Dengan tubuh yang kuat seperti itu, bayi mampu menunjukkan kemampuannya lebih jauh lagi. Setelah mengeluarkannya, Yue Zong berbicara dengan lembut, "Apakah kau sudah menguasai sistem pengawasan di sini?" Gambar bayi kemudian muncul di layar. Di ruangan ini, ada 18 sistem seperti ini, semuanya telah kublokir sepenuhnya. "Apakah kau mampu mengendalikan komputer pusat Sein Lens ini?" Bayi segera menjawab, "Aku tidak mampu. Aku menemukan bahwa komputer pusat itu juga memiliki bentuk AI yang sederhana. Aku mungkin lebih kuat darinya, dan dapat menyerapnya dalam pertarungan, tetapi ada banyak teknisi dan ahli di sekitarnya saat ini. Jika aku bertindak, mereka mungkin dapat mengganggu." Yue Zong mengerutkan kening, "Jadi untuk mengendalikannya, kita harus berada di dekat lokasi fisiknya." Bayi menjawab, "Ya, lebih jauh lagi, jika aku dapat menyerap AI sederhana itu, kurasa aku mungkin dapat sedikit berkembang." Setiap faksi yang memiliki warisannya tidak mungkin sederhana. Uros telah melalui begitu banyak kiamat. Karena mereka selamat, kemungkinan besar mereka memiliki banyak area yang tangguh. Dengan sebuah pikiran, Yue Zong menyebabkan klon muncul. Pada saat yang sama, ia mengenakan armor siluman yang diperoleh dari Suesi, mengisolasi kehadirannya sepenuhnya, sebelum membuat klon membuka pintu. Dalam sepersekian detik itu, tubuh aslinya telah berkedip keluar. "Tuan Yue Zong, apakah Anda punya instruksi?" Di kedua sisi pintu, ada dua pelayan wanita dengan kekuatan tipe 5. Mereka menghalangi jalan klon, bertanya dengan senyum sopan. Tubuh aslinya melirik mereka, sebelum pergi tanpa suara. Klon Yue Zong kemudian berbicara melalui perangkat yang dikendalikan oleh bayi, sehingga suaranya terdengar, "Kau mengawasiku." Salah satu dari mereka berbicara dengan lembut, "Tuan Yue Zong, tenanglah. Kami tidak bermaksud seperti itu. Hanya saja istana ini memiliki banyak wanita, dan kau seorang pria, jadi tidak nyaman bagimu untuk bergerak. Kami di sini atas perintah suster Duanmu untuk memenuhi kebutuhanmu. Tolong beritahu kami dan kami akan menyelesaikannya untukmu." Klonnya membanting pintu hingga tertutup dengan suara dingin, "Tidak perlu." Melihat itu, kedua pelayan itu saling bertukar pandang dan tersenyum, terus menjaga di luar pintunya seolah-olah sedang mengawasi seorang narapidana. Dia ada di sini. Setelah mencapai alam tipe 7, tubuh Yue Zong telah mengalami begitu banyak evolusi. Dia dapat dengan mudah mengunci target dalam radius 5 km. Itu benar-benar hampir seperti dewa. Selain dia, dengan tubuh dewa iblisnya di Orde Kedua, tidak ada ahli tipe 7 lain yang memiliki kekuatan yang sama. Mengerti, Yue Zong mengikuti inderanya dan tiba di sebuah gudang,
menemukan Hongxia yang seperti peri dan ajudannya yang terpercaya Duanmu Bingsue menaiki salah satu kendaraan anti-gravitasi yang mengapung. Tatapannya menajam dan dia melesat ke arah kendaraan itu tanpa suara, mendarat di atasnya. Berangkat, mengikuti perintah Hongxia, kendaraan itu melesat ke langit, menuju ke gunung inti Tanah Suci. Setelah melewati pos pemeriksaan yang tak terhitung jumlahnya, kendaraan itu berhenti di tempat parkir mobil di dalam gunung. Gadis suci Hongxia kemudian turun dan membawa Duanmu Bingsue bersamanya menuju kedalaman bagian dalam gunung. Yue Zong menjaga jarak sekitar 5 langkah di belakang mereka, seperti hantu. Pada jarak ini, jika dia melepaskan kekuatannya, itu pasti bisa mengalahkan ahli tipe 7. Ini adalah teror sebenarnya dari armor siluman. Tiba-tiba, Duanmu Bingsue berhenti, dan berbalik dengan tiba-tiba, matanya terfokus ke arah posisi Yue Zong. Melihat itu, Yue Zong terkejut, dan tubuhnya menegang, bersiap untuk pertempuran. Hongxia berbalik dan bertanya, "Ada apa, Bingsue?" Sebagai tanggapan, Duanmu Bingsue sedikit mengernyit, dan berkata dengan ragu, "Rasanya seperti ada seseorang yang mengikuti kita, tetapi itu pasti imajinasiku." Gadis suci Hongxia berbalik, dan tertawa percaya diri, "Kau pasti membayangkannya. Di dunia ini, mereka yang bisa bergerak tanpa terdeteksi olehku hampir tidak ada. Bahkan jika Saint Lord menyerangku, dia tidak akan mencapai jarak 30 langkah tanpa sepengetahuanku." Duanmu Bingsue sedikit rileks saat dia menyeringai, dan langkahnya menjadi lebih ringan, "Aku pasti terlalu banyak berpikir." Yue Zong melanjutkan seperti hantu. Puncak suci ini adalah inti dari Tanah Suci, dan pertahanannya sangat ketat. Ada banyak penjaga tipe 5 yang ditempatkan di mana-mana. Beberapa tempat bahkan dijaga oleh para ahli tipe 6. Itu benar-benar seperti berbaris menuju sarang singa. Jika Yue Zong tidak memiliki armor siluman, dia harus membantai untuk masuk. Pesona Hongxia luar biasa, sepanjang jalan, hampir semua penjaga dan ahli menatapnya dengan penuh gairah dan nafsu. Karena perhatian mereka tertuju padanya, tidak seorang pun menemukan Yue Zong mengikutinya dari belakang. Rombongan terus maju, akhirnya tiba di sebuah istana di dalam puncak suci. Penguasa suci duduk di singgasana kristal, menunggu. Di bawahnya, ada 2 putra suci dan 1 gadis suci. Gadis suci Hongxia datang ke tempat duduknya, dan bertanya kepada penguasa suci, "Yang mulia, apa pendapat Anda tentang saran Yue Zong?" Penguasa suci memancarkan aura yang menakutkan saat dia mendengus dingin, niat membunuhnya menyebar, Yue Zong berani mengarahkan pandangannya ke ibu kota kita, dia pantas mati. Kuat, orang tua terkutuk ini seharusnya berada di alam tipe 7. Yue Zong berdiri di belakang Hongxia dan bisa merasakan kekuatan aura itu. Hatinya menjadi dingin, pada saat yang sama, ia juga dipenuhi dengan niat membunuh. Karena Saint Lord berani membunuhnya, tidak ada lagi beban di hatinya. Selama ada kesempatan, ia akan memberi mereka pukulan yang kejam. Ghost Dragon Saint Child, atau Holy Sun Guilong, sedikit mengernyit, Yue Zong mampu mengalahkan Wang Cheng dalam satu gerakan, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Ia mungkin bisa menjadi ahli tipe 7. Sang penguasa suci tertawa dingin, Sang peramal memang tidak sederhana, dia pastilah seorang ahli tipe 7, ya. Namun, berdasarkan laporan Zhang Xuan, dia seharusnya baru saja naik ke atas. Begitu malam tiba, aku akan bergabung dengan kalian untuk menghancurkan bajingan yang berani meremehkan tanah suci kita. Tidak peduli seberapa kuat dia, jika kita berlima bergandengan tangan, selama dia bukan ahli tipe 8, kita pasti bisa menghancurkannya. Pada saat itu, semua barangnya akan menjadi milik kita. Suara dari 4 anak suci terdengar serempak dan penuh rasa hormat, yang mulia bijak. Mendengar itu, punggung Yue Zong berkeringat dingin, betapa kejam dan tegasnya. Jika aku tidak menyelinap ke sini, aku akan jatuh di tangan mereka. Setelah Yue Zong mencapai alam tipe 7, kekuatannya benar-benar telah mengalami perubahan besar. Jika ada ahli tipe 7 yang melawannya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia bisa melarikan diri. Namun, dalam keadaan tidak siap, serangan mendadak dari 5 orang ahli tipe 7 akan mampu melumpuhkannya. Mata Saint Lord bersinar dengan keserakahan, hatinya meledak dengan antisipasi. Setelah kita menekan Oracle tipe 7 ini, aku akan mengambil inti Dewa Iblis dan jejak Dewa dan Iblisnya untuk mendorong melewati kemacetan tipe 7. Begitu aku mencapai alam tipe 8 kuno,
aku akan menjadi tak terkalahkan, dan hidup hingga 1000 tahun. Evolusi adalah proses yang sulit, bahkan Saint Lord, yang telah menjadi jenius dalam kultivasi, mencapai alam tipe 7 setelah 100 tahun, masih macet setelah 200 tahun. Dia bisa merasakan usianya mengejar perlahan setiap hari. Jika dia tidak segera menerobos, dia hanya punya waktu 50 tahun lagi. Dia sangat takut mati, jadi, melihat penampilan Yue Zong, dia dipenuhi dengan keserakahan. Dia benar-benar menginginkan segalanya tentang Yue Zong, hanya agar dia bisa berevolusi dan hidup lebih lama. Saat malam tiba, sekitar 200 km jauhnya dari Saint Lance, di dalam hutan lebat, sejumlah alien berbilah merangkak keluar dari gua gunung besar secara berbondong-bondong. Begitu mereka keluar, mereka dengan cepat bersembunyi di antara pohon-pohon besar dan di balik batu-batu besar. Jumlah yang mengerikan keluar, semuanya tersembunyi di dalam kegelapan malam. Dibandingkan dengan sosok yang menyerang 18 kota di siang hari, jumlah saat ini tidak ada bandingannya. Setelah beberapa lolongan rendah, satu alien bersayap melesat ke langit. Panjangnya hanya 50 cm, dengan rangka luar hijau yang sangat kuat, cakar tajam, dan paruh sepanjang 20 cm. Ketika yang pertama terbang, seluruh awan alien serupa melesat keluar dari gua. Saat mereka terbang, bentuk alien bersayap lain yang lebih mirip ayam liar mengikuti. Mereka kemudian diikuti oleh bentuk alien tipe burung lainnya, terbang tinggi ke langit. Pada akhirnya, seluruh prosesi itu dikepung oleh alien aneh mirip naga sepanjang 20 meter, seluruh tubuhnya ditutupi rangka luar emas. Rangka luar itu dipenuhi duri, dan ada satu tanduk di wajah buas binatang itu. Alien naga ini adalah eksistensi puncak tipe 7, yang memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Beberapa ahli tipe 8 yang lebih lemah mungkin juga bukan tandingannya. Ini adalah pemimpin alien, yang juga dikenal sebagai Raja Alien. Raja alien yang mirip naga itu menatap tajam ke arah Saint Lance. Alien itu berbeda dari zombie, memiliki kecerdasan tinggi dan kemampuan beradaptasi dalam berbagai situasi. Lebih jauh lagi, mereka diciptakan untuk membunuh, dan ini membuat mereka lebih sulit dihadapi dibandingkan dengan zombie. Matanya bersinar dingin, saat sayapnya mengepak dan menimbulkan badai di sekelilingnya. Kemudian melesat ke langit. Di istana Saint Lance, Saint Lord menyapu layar kristal itu sekilas, dan memerintahkan dengan tegas, sesuaikan citra C0876. Dengan perintah itu, tampilan kristal sedikit kabur, dan kamar Yue Zong muncul. Saat ini, klonnya sedang tidur nyenyak. Sang Saint Lord melihat itu dan sudut mulutnya melengkung ke atas, matanya berkedip kejam. Sekarang adalah saat di mana dia paling lelah, ayo pergi. Ya, keempat anak Saint berdiri, menuju keluar istana. Yue Zong memperhatikan mereka pergi, matanya juga berkedip dengan kilatan dingin, karena kalian ingin membunuhku, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Yue Zong berdiri di sana dengan tenang, menunggu selama 2 menit sebelum arloji di tangan kanannya menyala, dan suara bayi, mereka telah meninggalkan puncak Saint, menuju istana suci Red Dawn. Yue Zong memerintahkan, segera buka tempat ini. Komputer pusat di sini terletak di ceruk terdalam, dan pintu masuknya tepat di bawah singgasana kristal. Dengan adanya Saint Lord yang berjaga di sini, tidak ada seorang pun yang berani memasuki tempat itu, juga tidak ada musuh yang bisa sampai sejauh itu. Ya, bayi menjawab, matanya berkedip dengan angka-angka, dan singgasana kristal itu tiba-tiba bergeser, memperlihatkan sebuah terowongan yang dalam. Yue Zong melesat maju, tiba di pintu masuk dengan satu langkah. Ini adalah terowongan penginderaan inframerah. Ketika dia masuk, dia melihat ada banyak sekali sensor inframerah di sepanjang terowongan itu. Jika orang biasa masuk, mereka akan tersapu oleh pemindai dan dilaporkan. Namun, sensor itu tidak merespons sekarang, memungkinkan Yue Zong untuk melewatinya dengan mudah. Di dalam terowongan, semua sensor, kamera pengintai, dan pertahanan otomatis dapat menyebabkan orang biasa terperangkap dan ditelan oleh segala macam jebakan. Di bawah bimbingan bayi, dia terus melintasi, melewati terowongan besar yang tak terhitung jumlahnya, sebelum akhirnya tiba di depan sebuah pintu logam paduan yang besar. Di depannya, ada seorang lelaki tua duduk di tanah, matanya terpejam, dan rambutnya memutih, seolah-olah dia hanya berjarak satu tarikan napas dari kematian. Yue Zong dapat merasakan kekuatan yang terpancar dari lelaki itu, dan hatinya menjadi dingin, kuat, lelaki tua ini pastilah seorang ahli tipe 6 puncak. Setelah menyapu mata lelaki tua itu,
tatapannya tertuju pada pintu logam itu, matanya berkilat dengan ekspresi keserakahan. Di belakang lelaki tua ini, ada perbendaharaan tanah suci, tempat warisan dari zaman yang tak terhitung jumlahnya disimpan. Yue Zong menarik napas pelan, menyembunyikan niat membunuhnya, dan memasuki kondisi tanpa pikiran. Dia kemudian bergerak mendekati posisi lelaki tua itu, otot-ototnya menegang. Dengan alam prajurit ilahi tipe 7 miliknya saat ini, dan tubuh Dewa Iblis Orde kedua miliknya, tidak masalah untuk berhadapan dengan seorang ahli tipe 6. Namun, jika keributan dari pertarungan itu menjadi terlalu besar, dan membuat para penjaga waspada, maka akan lebih sulit untuk menguasai komputer pusat. Ketika Yue Zong sekitar 10 langkah jauhnya, matanya berkilat dingin, dan dia menyalurkan dokinya. Ucapannya mencapai titik maksimal, saat tinjunya melesat ke arah lelaki tua itu dengan ganas. Lelaki tua itu adalah ahli tipe 6. Saat niat membunuh Yue Zong meledak, dia sudah bisa merasakannya. Dia membuka matanya tetapi sayangnya, dia menemukan tinju Yue Zong sudah melesat ke kepalanya. Peng! Setelah retakan yang jelas, kepala lelaki tua itu hancur oleh Yue Zong, darahnya berubah menjadi abu di bawah doki Yue Zong. Setelah membunuh tetua tua itu dalam sedetik, Yue Zong kemudian datang ke pintu dan melihat bahwa itu membutuhkan kunci. Dia tertawa dingin, meletakkan tangannya di pintu. Api Dewa Iblis berwarna emas muda mulai menyala, saat pintu mulai meleleh. Dia melangkah masuk dengan langkah lebar, hanya untuk melihat harta karun yang tak terhitung jumlahnya yang ditempatkan di atas banyak rak kristal. Dia melihatnya, dan langsung bersemangat, darah naga, inti pohon 10.000 tahun, otak binatang mutasi tipe 7, air mata air surga, air kehidupan, buah darah naga 10.000 tahun, buah beku dingin, semua ini adalah barang-barang yang menakjubkan. Setelah datang ke dunia ini, Bai Yi mungkin tidak dapat mengendalikan komputer pusat, namun, komputer lain pasti dapat melakukannya. Karena dia telah menyusup ke sebagian besar komputer di sekitar Saint Lens ketika mereka datang ke sini, dia telah menyerap informasi yang tak terhitung jumlahnya, dengan demikian, dia tahu semua yang ada di rak. Yue Zong mengamati semua barang berharga itu, hatinya sangat gembira. Dia segera menyimpannya di dalam cincinnya, sambil memastikan efeknya, darah naga ini diperoleh dan dimurnikan dari membunuh binatang seperti naga dari alam tipe 7, dan dapat membantu ahli tipe 4 ke alam tipe 5. Air kehidupan dapat mengubah bakat kultivasi seseorang, mendorong kecepatan latihannya hingga berkali-kali lipat. Buah beku yang sedingin es dapat membangkitkan kemampuan yang berhubungan dengan es. Air mata air surga dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman yang berharga. Inti pohon berusia 10.000 tahun mungkin tidak efektif untuk ahli tipe 7 puncak, tetapi bagiku, itu akan sedikit membantu meningkatkan kekuatanku. Aku menjadi kaya kali ini. Aku benar-benar kaya. Ini, inti binatang mutasi tipe 7. Ini hebat, ada inti tipe 7 di sini. Yue Zong telah mengumpulkan semua yang bisa dia kumpulkan dan menemukan lebih dari 1.500 inti tipe 5, 60 inti tipe 6, dan bahkan 3 inti tipe 7. Melihat jumlah inti binatang mutasi tingkat tinggi, Yue Zong sangat gembira. Jumlah inti tersebut merupakan warisan dari beberapa ribu tahun. Selama ribuan tahun ini, banyak pengendali uros hanya berhasil mengumpulkan 3 inti tipe 7. Kelangkaan inti tersebut terlihat jelas. Tentu saja, kemungkinan besar tidak hanya ada 3 pada awalnya, tetapi sebagian besar dari mereka mungkin telah habis dalam beberapa kiamat terakhir. Jika tidak, perbendaharaan tidak mungkin memiliki inti tipe 7 yang sangat sedikit. Setelah menyapu bersih seluruh perbendaharaan, Yue Zong dengan cepat berlari keluar, menuju posisi komputer pusat. Sementara itu, dia berpikir dalam hati, dengan sumber daya seperti itu, adalah mungkin untuk menghasilkan sekelompok ahli tipe 5 baru, atau bahkan 1 atau 2 ahli tipe 6 lagi. Para ahli dari Tanah Suci sangat banyak, dan karena sumber daya mereka, karena Yue Zong telah mendapatkannya, pasti akan mungkin untuk melatih sejumlah ahli. Terutama karena banyak prajurit di dalam tentara pusat memiliki pengalaman membunuh zombie, dan keterampilan tempur mereka lumayan. Begitu mereka memperoleh cukup sumber daya untuk mendorong evolusi mereka, mereka benar-benar bisa menjadi ahli yang kuat.